Alkitab hanya dua perintah Tuhan, perintah Yesus. Semua yang ada hukum-hukum Yahudi itu ya, yang ada semuanya hanya dua yang diberikan. Mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Udah itu aja. Kalau masalah makanan mah itu adil, Tuhan itu ada yang makan silahkan, ada yang nggak makan silahkan. Nggak pernah loh Tuhan itu melarang. Kan gitu. Terus kalau mengasihi Tuhan itu maksudnya gimana? Ya, kalau Anda punya kasih, Anda tidak akan berbuat jahat. Enggak, itu kasih aja. Kepada Tuhan. Nah, kasih kepada Tuhan kita perintahnya. Kasihlah sama manusia. Itu perintah Yesus. Perintah Tuhan, mengasihi Tuhan itu yang mana menurut Anda? Yesus memberikan perintah hanya dua dari semua kitab para nabi. Hanya dua. Ya, mengasihi Tuhan. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu terus ya. Dan yang sama dengan itu kasihilah sesama manusia. Cukup seperti dirimu sendiri, gak ada lain cerita lagi. Kasih kepada Tuhan itu seperti apa? Loh, Anda tahu kasih enggak? Saya tanya kepada Anda. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan cara apa mengasihi Tuhan Allah? Nah, kasih itu seperti Yesus diolok-olok. Contoh ya, kehidupannya. Seperti Yesus memberikan orang makan. Seperti Yesus memberikan kesembuhan. Apa yang diucapkan oleh Yesus? Ya, apakah itu kasih kepada sesama manusia. Iya. Apakah sekarang yang kasih kepada Tuhan itu yang mana? Kasih kepada Tuhan mengikuti perintahnya. Kalau kamu mengasihi manusia, kamu sudah mengasihi Tuhan. Itu kata Yesus. Nah, oke. Paham kan? Saya kunci di situ. Ya, kasih kepada Tuhan adalah mengikuti perintahnya. Iya, apa perintahnya? Ini seirama dengan ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Dia. Dengan apa? Berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, sekarang di Kristen, ketetapan, perintah, dan aturan Tuhan itu sudah dibatalkan. Siapa yang batalkan? Paulus dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Contohnya apa? Ya. Kok justru tanya kepada saya? Kan kasih kepada Tuhan. Artinya adalah hidup di dalam kesetiaan melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban? Terkait dengan ketetapan, peraturan, perintah. Kan gitu. Ya kan? Nah, ini semua perintah-perintah Tuhan, aturan Tuhan, ketetapan Tuhan sudah dibatalkan oleh Yesus di atas tiang salib menurut Paulus. Ya, apa? Jadi kasih kepada Tuhannya itu kayak mana lagi? Sudah nggak ada. Apa artinya sih? Loh, aturan Tuhannya sudah dihapuskan. Jadi untuk kasih kepada Tuhan di Kristen itu sudah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena sudah tidak ada perintah, tidak ada lagi ketetapan, tidak ada lagi ketentuan Tuhan, sudah dibatalkan. Gitu loh. Betul, itu betul. Jadi gini maksudnya ya. Terus gimana mau kasih kepada Tuhan? Gini, biar paham. Kalau di dalam hukum-hukum, bicara hukum-hukum ya, dalam hukum, arti hukum itu adalah satu, ada perintah-perintah, itu hukum. Melanggar dari perintah-perintah ini adalah menjadi hukum. Ya, melarang ya. Nah, itu menjadi perbuatan dosa. Kan begitu? Ya, nah, betul. Jika ada kasih yang ada di dalam dirimu, kamu tidak akan menjadi penghakim-penghakim manusia, penjelek manusia. Kenapa tetapi kamu menjadi hidup seperti... Nah, kamu kan nggak tahu arti kasih. Allah itu justru kasih. Anda yang tidak tahu apa itu kasih. Kasih itu ketaatan. Coba saya pengen. Bukan. Makanya Anda itu bingung. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan setia kewajibanmu. Melakukan dengan setia itu apa? Taat.
Ulangan 11 Taat nomor apa 1. Contoh ambil Ya, dulu taat. kalau Tuhan Taat perintahkan itu. jangan makan babi, jangan makan babi. Itu yang dikatakan Terus? taat. Kalau dibilang jangan kau Kata siapa gantikan, itu? kalau jangan kau gantikan aku Ada dengan Yesus sembahan melarang lain, jangan kau ganti dengan Ada manusia Yesus melarang sembahanmu. enggak? Ada Yesus Maksudnya? melarang enggak? Melarang Yesus apa? melarang enggak? Melarang Makan apanya? babi. Ada Yesus Ya. melarang makan babi enggak? Karena Yesus pada masa itu tidak pernah bertemu dengan Yahudi yang makan babi. Jadi gini, jadi Kamu ini nggak Gini. waras ya. Bukan. Yesus tidak melarang. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah melihat Yahudi ada yang makan babi. Kamu Itu nggak tahu bukti arti bahwa kasih. pengikut Yesus bukan pemakan babi. Gimana sih Anda ini? Cacat logika kamu Anda nggak ini. ngerti tentang Anda kasih. yang tidak mengerti. Sekarang Anda mengatakan Kristen itu kasih kepada Tuhan. Mana kasihmu? Sementara Kamu bicara- syarat untuk mendapatkan kasih kepada Tuhan harus ada perintah yang ditaati. Nah, sementara Siapa? perintah Tuhan itu sudah dihapuskan di dalam agama Anda. Jadi Anda tidak ada lagi Iya, jalan dihapuskan, untuk kasih benar. kepada Tuhan. Bener. Nah, itu dia. Lalu bagaimana Makanya cara Anda kasih. kasih kepada Tuhan? Kalau aturannya Makanya sudah nggak ada di kasih. agama Anda. Hukum kasih, kamu nggak ngerti. Hukum kasih itu gimana ceritanya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan cara apa? Anda mengasihi Tuhan Allah dengan cara apa? Seperti apa? Contoh. Berikan dulu. Pemahaman Loh. kamu seperti apa? Anda kalau sudah mentok, nah itu Coba. caranya. Sekarang begini, Bukan. Tuhan ketika datang kepada para nabi, menyampaikan melalui perantaraan malaikat, para nabi menyampaikan kepada kaumnya masing-masing, mengajak mereka mengasihi Tuhan dengan jalan apa? Mentaati, setia, melaksanakan kewajibannya manusia itu terhadap Tuhannya. Itu yang dikatakan setia, itu yang disebut Oke. taat, itu yang dikatakan kasih. Kalau Nah, kamu tunggu, taat, di Kristen gini tidak dulu. ada lagi perintah Tuhan. Jadi bagaimana caranya mau kasih? Oke. Jadi kamu kan bicara taat mengikuti perintah Tuhan, kan begitu? Ya kan dalilnya ada. Ulangan 11 Ya, nomor oke. 1. Tunggu dulu, biar kamu pemahaman kamu, saya ambil. Silakan. Jadi, kalau kasihilah, ini perintah Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Seperti apa Anda mempraktekkan secara keimanan Kasih Islam? terhadap sesama manusia itu terkait dengan perintah Nabi dan perintah Tuhannya. Di antaranya, hormati kedua orang tuamu. Itu kan perintah untuk mengasihi Ya, terus. kepada orang tua. Taat kepada perintah Tuhan ini kena 2 pasal. Kasih terhadap Tuhan karena mentaati perintah Tuhan, kasih kepada kedua orang tua karena mentaati penghormatan Oke. terhadap orang Ya. tua. Kamu kalau mengasihi saya, yang berbeda itu kayak bagaimana caramu? Ya, mengasihi sama seperti manusia yang lain. Gimana caramu, tuntunanmu seperti apa? Menyayangi, menaungi, apa? mengayomi, melindungi. Itu yang dikatakan kasih. Pakai dalilmu lah. Loh, kan Al-Quran menerangkan Kan untuk kamu kan mengasihi kepada. Kalau di luar daripada itu kan kafir kamu sebut. Gimana? Dengarkan dulu, dengarkan. Anda ini memang bahlul. Lah. Saya katakan Anda bahlul karena Anda Kok tidak bahlul? ngerti Islam. Kamu Iya, sendiri saya katakan bagaimana bahlul. caranya pakai Yang dalil? dikatakan kafir itu akidahnya. Kok akidahnya Itu loh. orangnya kok akidah? Soy? Kamu ini tanpa ada Iya, orang nggak ada akidah, tunggu paham dulu. nggak? Anda ini sarap memang. Anda nggak ada ilmu, tapi selalu mau nongol di depan saya. Itu yang dikatakan kafir. Cuma- Akidahnya bukan diperangi. siapa? Orang-orang kafir itu Akidah tidak siapa? diperangi. Orang kafir itu diayomi, Akidah apa? dilindungi. Yang Tapi melakukan kalau akidah dia siapa? kemudian menyerang, barulah kita serang, baru kita bela Melakukan- diri. Melak- Itu. yang melakukan Jadi jangan akidah Anda itu katakan siapa, Anda Cuma? kafir kemudian Anda diperangi. Tidak. Tidak ada paksaan Cuma. dalam Islam. Anda mau kafir, Yang Anda mau jadi melakukan orang akidah munafik, itu terserah. siapa? Yang melakukan akidah itu siapa? Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu kan kafir namanya. Nah, Ya kan? makanya Itu akidah. kalau Yesus, Itu akidah. kalau Akidah itu Yesus- apa? Ikatan. Nah. Ikatan kepercayaan. Kalau Yesus Itu kepercayaan melarang orang-orang yang mengatakan kafir. Tapi Yesus melarang. Dari mana Anda dapat kata kafir dalam bahasa Yunani? Aduh. Anda ini saya Ini katakan sudah yang betul-betul ada. bahlul. Di mana kata kafir Sudah. itu di dalam agama Kamu- Anda, di dalam original teks Loh. Yunani itu apa namanya? Emang Kafir apa itu namanya apa? kafir itu?
Itu kan sudah ada kafir. Makanya kalau nggak ada ilmu, jangan asal nyerocos aja gitu ya. Gini. Kembali kepada poin. Gini. Saya katakan kepada Anda, Kristen itu tidak ada lagi jalan untuk kasih kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena dalam Kristen tidak ada lagi perintah Tuhan yang mereka lakukan. Sudah dibatalkan. Tunjukkan kasih itu kepada saya secara Quran. Tunjukkan kasih itu secara Quran, tunjukkan sama saya. Bagaimana Anda mengasihi saya? Al-Quran kan Al-Quran mana dalilmu? Pakai dalilmu. Jangan cuma ngomong aja. Bagaimana kamu? Gini loh, bagaimana kamu menyayangi, mengasihi saya? Ayatnya saya sudah sering sampaikan dalilnya ya. Tapi kayaknya Anda ini memang tidak mengerti perintah di dalam Al-Quran untuk berkasih sayang itu banyak. Pakai dalil. Lah, caranya di agama Anda caranya kasih sayang gimana? Menjajah. Kan sudah tentu. Kan terbukti agama Anda menjajah. Itu yang Anda katakan. Itu yang Anda katakan kasih sayang. Tidak ada masalah. Oh Yesus. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus? Yesus itu lain. Kristen lain. Anda ini tidak pernah belajar ternyata. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Semua manusia. Nggak ada masalah agama dinyatakan di sini. Kasihilah kami juga demikian. Manusia. Mana dalilmu? Kami juga begitu. Mana dalilmu? Orang-orang yang beriman itu diperintahkan kemudian untuk saling menyayangi sama satu sama lain. Mana dalilnya cuma? Bang Abdon. Kalau saya tunjukkan gimana? Ya tunjukkan aja. Mana? Kalau saya tunjukkan gimana? Tunjukkan aja. Saya belum pernah dapat. Nggak banyak dalilnya kan, nggak banyak. Saya belum pernah nomor dapat. 2 ayat 24, An-Nisa ayat 59, Al-Asaf ayat 21, Maryam 96. Banyak dalilnya, orang ini aja nggak ada ilmu gitu loh. Bukan, jangan bilang nggak ada ilmu toh. Lah memang katanya nggak ada ilmu. Mau kayak mana lagi, memang sudah kayak begitu. Saya tidak pernah membaca di Quran itu tentang kasih. Oh gitu. Ya, karena kasih bahasa Indonesia ya. Ya. Atau karena Al-Quran tidak ada bahasa Indonesia gitu ya. Atau kasih sayang lah. Ya. Nah. Begitu ya maksudnya. Bagaimana ini gini loh. Bagaimana cara Anda mengasihi, memberikan satu kasih kepada saya? Ada nggak tertulis kalau di Alkitab kan jelas Yesus mengatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, bagaimana ada nggak persamaan ataupun tentang ke saya di luar terus dalilnya Yesus yang memerintahkan membunuh itu gimana? Seimbang nggak? Membunuh apa? Jangan kamu itu nanti kita bahas. Kamu itu cuma bisa menjajakan. Sekarang minta dalilnya di dalam Islam, dalam Al-Quran. Saya minta yang sama dengan kitabmu. Bicara kasih orang Yesus sudah jelas mengasihi. Apa itu? Loh, Yesus sendiri yang menerangkan untuk membunuh semua seterunya yang tidak mau dia menjadi rajanya. Gimana Iya, nanti aja kita bahas. Nanti kita bahas. Masalah kasih dulu. Biar Oke, sekarang kamu minta dalil kasih sayang di dalam kitabnya umat Islam, ya kan? Iya kan? Ya. Di dalam surah Maryam, dalam surah Taubah, dan banyak dalil di dalam Al-Quran yang mengajarkan, memerintahkan manusia itu menyayangi seluruh makhluk. Bukan cuma manusia loh. Ya, bahkan Islam, Al-Quran, baginda itu disebut sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ngerti rahmat? Rahmat itu kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Jadi kalau hanya dalil-dalil kayak begitu, kecil kalau kayak begitu di Al-Quran. Di luar daripada akidah itu kan dibilang kafir toh, cuman. Kafir itu akidah. Orang-orang yang menolak kemudian menyembah kepada Allah. Berarti tidak kafir. Mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW itu disebut kafir. Orang yang menutup diri. Terus apa masalahnya? Kalau kafir itu kan orang yang berdosa. Ya kan? Loh. Jelas lah. Sekarang begini, sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya, jangan nana dulu. Sekarang saya tanya, orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai Mesias, berdosa atau tidak? Berdosa. Nah udah, makanya aku bilang Anda itu harus belajar. Tapi Yesus mengampuni ya. Di mana Yesus mengampuni orang-orang yang
tidak menerima dia. Ya Bapak, ampunilah mereka sebab Yeay, mereka tidak mengerti apa yang mereka Bapak yang perbuat. mengampuni, bukan Yesus. Tuyul. Ayat-ayat di Alkitab cukup banyak. Sekarang tunjukkan di Quran. Ayo. Gak bisa Loh, kan? mana ayatnya Yesus mengampuni orang-orang non-Yahudi, mana yang membuat kesalahan kepada dia? Yesus banyak mengampuni Mana? dosa-dosa orang. Ya. Di mana non-Yahudi diampuni? Malah non-Yahudi itu disebut goyim sama Ampunilah Yesus. mereka. Mereka Bapak, yang ampunilah menyalibkan mereka. Yesus, yang ingin Ya, menangkap sekarang- Yesus. Ya betul, yang saya minta orang-orang yang mana? tidak mau menerima dia Ini sebagai loh. raja diperintahkan untuk diapakan? Diampuni, sudah Diampuni nenekmu kan? kiper. Dia Yes. perintahkan Yesus untuk dibunuh. Aduh, Kamu jangan melenceng dulu. loh itu Kan dalil masalah loh. orang yang tidak dengar dulu. Mereka yang tidak Dengar mau dulu. menjadikan aku Iya. sebagai rajanya, bawa Iya. di hadapanku, Iya. bunuhlah mereka di Iya. hadapanku. Gimana sih? Jadi perkataan Yesus yang kita bicarakan di sini, ampunilah mereka yang menolak mereka. Yang mengampuni siapa? Membunuh Yesus. Yang mengampuni Yesus dong. siapa? Yesus. Yesus. Itulah aku bilang kamu itu tahayul. Yesus minta Siapa yang kepada ngomong? Tuhannya Siapa supaya yang ngomong? Tuhannya mengampuni orang. Lah bukan Siapa Yesus yang mengampuni. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Bapak, ampunilah mereka Cuma, sebab mereka mana tidak ayat mengetahui seperti itu? apa Mana yang ayat mereka kerjakan. Mana ayat seperti itu dalam Quran? Banyak. Nggak bisa, Allah nggak pernah hadir ke dunia ini. Kamu jangan ini banyak. Oh, karena Nah. Allah itu bukan sembahan pagan. Kalau sembahan Iya, pagan memang hadir Nggak di muka apa-apa, bumi, pagan- berkolot, pagan nggak berbiji apa-apa. zakat, beranus. Pagan Itu nggak Tuhan apa-apa. pagan Maksud itu. Maksud saya, perilaku daripada kasih sayang ditunjukkan oleh Allah itu di dalam dunia itu yang mana? Kalau Yesus sebagai Tuhan sudah ditunjukkan, ini loh arti kasih, gitu loh. Allah itu mana ditunjukkan di dunia ini? Coba. Allah menciptakan alam semesta ini. Yang Ya, itu tentu kafir, menciptakan. yang kafir, yang beriman semuanya dikasih lubang hidung 2. Wujud kasih sayang Allah Ya, kepada hambanya. Iya. Itu jangan kamu ulas maksud kasih saya, sayang Allah itu seperti Contoh, kasih sayang orang tua. Ini Allah loh. iya, Allah mana yang aku menjelaskan lihat, kepada seperti apa manusia. contoh kasih sayang itu. Dia memberikan kamu oksigen sementara kamu tidak menyembahnya. Dia tidak pernah Ya, keberatan. kalau masalah oksigen itu kan orang kan mati juga, ditutup juga kan gitu. Maksud saya gini loh Juma. Arti kasih manusia, oke kita udah tahu. Arti kasih yang sesungguhnya dari Tuhan itu seperti apa di dalam Quran Ya. itu? Kasih kepada Allah, ya, kasih kepada Allah adalah mentaati perintah Allah. Kasih kepada sesama manusia juga mentaati perintah Allah sesuai dengan standar perilaku terhadap manusia. Kalau Paham? tidak kalau tidak Kepada kedua perintahnya- orang tua hormat, kepada sahabat, kepada kerabat juga saling menyayangi satu sama lain. Ada lagi? Nah, sekarang bagaimana kemudian Anda bisa berkasih sayang sementara di dalam agama Anda sudah menghapuskan perintah Tuhan? apa yang dihapus? Semua yang ada di dalam hukum Taurat dihapus. Iya. Gimana sih? Apa yang dihapus? Semuanya yang berkaitan Terus dengan hukum apa? yang ada Ya. dan ketentuan yang ada di hukum Taurat. Terus apa Contoh, gantinya? saya kasih kamu Apa yang paling gantinya? gamblang. Udah. Dengar, Apa gantinya? yang paling gamblang Apa di dalam gantinya? agamamu. Dengar, yang paling gamblang buktinya dalam agamamu. Jangan ada ilah lain di hadapanku selain aku. Kristen membuat benar. ilah lain berupa manusia. Siapa itu? Kristen, Yesus. Iya. Ya iya dong, dia Tuhan. Kamu kenal Nah nggak itu Tuhan? dia aku bilang. Kalian mau Nah, itu menyembah dia aku ayam, bilang. menyembah sapi, nggak ada masalah. Kenapa? Kalian sudah tidak diikat oleh hukum Taurat. kamu Kalau ini hukum kenal Tauratnya Tuhan, bukan kan? tidak boleh ada sembahan lain selain daripada Tuhannya Abraham. Nah sekarang kamu membuat Tuhan baru. Tuhannya Abraham? Siapa Tuhannya Abraham? Yang pasti bukan Yesus. Ya dari mana kamu tahu? Ya karena Yesus manusia, dia ciptaan Tuhan. Mana ayatnya? Aduh, Mana ayatnya? mahluknya manusia ini. Mana ayatnya?
Roma Mau saya kasih 14 nomor 9. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Yesus manusia yang dilantik menjadi Tuhan. Apa sih kamu ini? Siapa yang melantik? Lah Paulus. Kamu bikin saya tertawa, Abdon. Lucu Anda ini. Astagfirullahalazim. Jadi saya dengar pernyataan saya. Kristen mau menyembah ayam, menyembah sapi, menyembah pohon apapun atau apapun itu boleh. Kenapa? Karena menurut Paulus dengan matinya Yesus, maka hukum Tuhan itu sudah dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Tuhan kamu yang mana? Larinya ke situ. Dari dulu kamu gak kenal. Udahlah Abdon. Saya katakan kepada Anda tidak bisa lagi mengasihi Tuhan. Karena kenapa? Di dalam agama Anda sudah tidak ada lagi perintah dan ketentuan Tuhan di dalam agama Anda. Kalau hari ini Anda menyembah manusia bernama Yesus, itulah buktinya. Anda bukan pengikut Taurat, Anda bukan pengikut Yesus. Karena Anda menggantikan Tuhannya Yesus dengan Yesus. Kalau ada Yesus hari ini hidup di tengah-tengah Anda, kamu akan ditampar habis. Lu, Abdon, siapa yang suruh nyembah saya, Abdon? Saya aja sibuk siang malam, sujud menyembah kepada Tuhanku. Lu malah sibuk menyembah kepada aku. Bodoh kau, Abdon. Pasti kau digituin sama Yesus. Kamu ngomong Tuhan yang mana sih? Cuma pengen tahu juga. Gak usah lari ke situ kayak anak-anak TK. Kamu bicarakan Yesus Tuhan saya, oke, kamu kenal ke gondrong lah inilah. Nah sekarang saya tanya sama Anda. Jangan. Oke, saya akan jawab. Saya di sini hadir sebagai pembela Yesus. Sekarang saya tanya, Yesus itu ketika datang kepada Bani Israel, dia bertuhan atau dia ateis? Saya tanya Tuhan kamu yang mana? Saya akan jawab, arahnya ke sana. Ketika Yesus datang, dia ateis atau dia bertuhan? Kok dia bertuhan, dia ateis? Orang Tuhan kok aneh loh. Berarti dia tidak bertuhan? Lah nggak bertuhan dari Tuhan. Berarti Yesus itu ateis? Kok bicara ateis kan tentang agama? Nah, sekarang saya tanya agama. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ketika Yesus datang, sekarang begini, Yesus ketika datang, Anda katakan tidak punya agama. Yesus Tuhan kok punya agama? Yesus ketika datang kepada Bani Israel, mengajarkan Israel menyembah kepada siapa? Ya kepada Tuhan dong. Siapa Tuhannya di situ? Ya Tuhannya siapa? Ya Yesus dong. Di mana? Coba Anda sedikit lagi Anda bisa sehat ini. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya atau kepada yang ada di surga? Kok kepada dirinya, kepada di surga? Maksudnya gimana sih? Yesus kan ada di surga, ada di dunia. Jangan pura-pura gila dulu, nanti gila beneran Anda. Saya tanya kepada Anda, Abdon. Yesus itu ketika datang Anda katakan dia tidak bertuhan. Sementara posisinya dia adalah manusia. Dan dia mempraktekkan berdoa, bersujud, meminta, mengharap, menghambakan diri. Bahkan Yesus diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 3, kalau dia itu adalah hamba Tuhan. Dia adalah Abdul. Paham? Nah sekarang Anda muncul mengatakan Yesus tidak bertuhan. Loh, Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus adalah yang dia sebut dengan sebutan Allah. Di mana Allahnya itu? Yohanes 17 nomor 3. Allahnya di mana? Kenal Allahnya ada di langit. Di mana? Kenal nggak? Kenal dong. Dari mana? Kenapa kamu kenal? Loh, ini alam semesta dia yang menciptakan. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Siapa? Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Dari mana kamu tahu? Yang Anda maksud kenal itu gimana? Saya tanya kepada Anda. Yang Anda maksud kenal itu kayak mana maksudnya? Anda boleh salaman gitu? Anda lihat KTP-nya gitu? Oke, saya terangkan. Allah yang kamu kenal itu dan Allah yang tidak kamu kenal itu ada bahasa dua. Apaan ini? Tunggu dulu. Allah bahasa orang buta huruf.
nggak ada Bukan. ilmu. Allah Bukan. yang kamu kenal Tunggu. itu dan Allah yang kamu tidak. Aduh, Makanya gini, kamu bilang aja gini, Tunggu dulu, kamu bilang aja gini, kamu supaya ngomong. kamu sedikit terlihat punya akademisi gini. Allah yang kamu kenal dengan Theos yang kamu tidak kenal. Itu baru benar. Gini. Jangan bilang Allah yang aku Kamu kenal bicara dengan Allah yang tidak aku kenal. Itu namanya Anda itu betul-betul tidak berilmu gitu loh. Udah ngomong bahasa Theos sedikit aja udah bangga. Nah, kalau Anda mau mengatakan Theos dengan Allah itu beda. Theos itu Tuhan, dewa, sembahan. Nah, gitu. Kamu kan pasti tidak mengenal Tuhan, kan? Tentu. Saya kenal Tuhan saya. Mana ayatmu? Makanya saya bersaksi. Mana ayatmu? Tidak ada Jangan Tuhan ngomong. selain Mana Allah. dalilmu? Mana dalilmu? Qul huwallahu ahad. Allahus Tidak samad. ada. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana dalilnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La Terjemahkan. ta'khudhuhu sinatu wa naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu Tuhan saya kenal Tuhan mana? saya. Mana terjemahkan dulu? Itu Tuhan saya udah saya Mana kenal. terjemahkan? Biar paham semua orang-orang. Terjemahkan dulu. Walah. Terjemahkan Gimana dulu. Bukan cuma kita harus clear. Kalau kita bilang kenal Tuhan, Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus ciptaannya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ya, siapa itu? Miliknya apa yang ada di langit dan Siapa? apa yang ada di bumi. Siapa itu? Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Kan sudah disebutkan tadi, Ya, Allah. La Ya Allah. ilaha Allah kan illa huwa. namanya. Siapa itu rupanya seperti apa? Allah. Lah, itu Apa? terus toh. Apa yang kamu tanya Kamu- barusan? Rupanya itu kamu kan nggak tahu toh. Oh, jadi maksudnya menurut kamu Tuhan itu harus ditahu rupanya gitu? Ya kamu kan nggak kenal berarti kalau nggak ada rupanya. Oh, gitu. Ya iya dong. Iya. Iya. Jadi bohong Yesus ya, ia mengatakan dalam cerita Yohanes 1 nomor 18 ya, Oh, bahwa bohong. tidak ada manusia yang pernah melihat Tuhan. Ya benar, tapi dia ada toh. Iya memang ada Tuhan itu, Iya. tapi tidak ada manusia yang pernah melihatnya. Iya benar. Benar. Ya terus, kenapa Tapi kau dia tanya ada, kan? wajahnya kayak apa kalau Tapi kau nggak dia pernah ada, melihatnya? Tapi dia ada. Ada. Kan? Nah, Ada, sekarang pasti kamu ada. itu ada nggak? Ada nggak? Ada lah. Di mana? Lo kok di mana? Emang dia makhluk? Ya, kan ya, makanya kamu nggak tahu kan? Bingung kan kamu? Lo kok bingung pula? Astagfirullahaladzim. Loh, Mengatakan- Dimensinya pakai dimensi kamu manusia gini nih loh. soalnya. Repot Iya, juga. Kamu masalahnya percaya, dia punya kamu- Tuhan bukan, itu kamu berkolor percaya jadi dengan susah. Kamu percaya yang Tuhanmu kamu itu tidak berbiji lihat. sakar, terus kemudian kau pertanyakan Tuhanku Iya. dengan pertanyaan yang sama Nggak dengan apa-apa. Tuhanmu. Artinya kamu bicara tentang Tuhan saya yang kelihatan. Yang saya tahu itu Tuhan kamu itu saya pengen tahu gitu maksudnya biar adil. Sekarang begini, toh. Tuhannya Yesus kamu nggak kelihatan bisa nggak? jawab. Kamu nggak Sekarang bisa ada- jawab. Saya mewakili Yesus di sini. Kayak Sekarang saya tanya, orang. Tuhannya Yesus kelihatan nggak? Bicara tentang Tuhan, saya lebih kokoh. Eh. Sebab Tuhan saya kenal. Katanya Kamu di tidak agamamu kokoh. Tuhan itu roh. Nah sekarang bisa kau gambarkan Tuhan roh itu kayak mana? Wujudnya gimana tuh roh? Tuhan saya kenal. Ya. Roh. Kamu tidak kenal. Ya, yang mana? Udah, Yang mana itu Tuhan aja. kamu? Yang mana? Roh. Udah. Yang mana Udah. Tuhanmu yang Kamu kamu nggak- kenal itu? Yang mana? Kamu tidak tahu tentang roh. Iya, Karena memang kamu di tahu Quran tentang roh. tertulis. Ya tahu Kamu dong. tahu tentang roh. Ya. Nah, sekarang Tahu dong. coba kamu tunjukkan kepada saya kayak mana wujudnya roh. Kamu belajar aja masuk dulu ke ini. Kamu percaya ke Tuhan Yesus baru kamu paham. Hai, ini ketawa saya yang paling mahal. Kamu Sudah kan banyak nggak yang tahu minta itu. dilelang ketawa saya ini. Dan khusus untuk kamu, gak apa-apa. Saya ikhlaskan keluarkan ketawa saya. Gak apa-apa. Ini Anda tahu mengatakan kamu Al-Quran sampai menjelaskan ngomong. kamu tidak akan diberi pengetahuan tentang roh kecuali sedikit. Nah, saya ingin bukti Ya, kepada udah. Anda bahwa Itu Anda banyak lebih tahu ngomong roh dong. banyak daripada saya. Tolong Makanya tunjukkan saya- kepada saya bentuk Tuhan Anda yang bentukan roh itu kayak mana. Silakan. Percaya kepada Yesus. Kamu sendiri melakukan. Paham? Roh, tidak- kalau Anda Kalau percaya kamu kepada tidak Yesus, percaya kepada Yesus, kalau kamu tidak Anda mengenal roh. percaya kepada Yesus, Anda tidak mungkin menyembahnya. Loh. Gak mungkin menggantikan Tuhannya Yesus dengan Yesus. Gak mungkin. Kalau Anda percaya Oke. kepada Yesus, gak mungkin. Oke, cuma saya ada tamu.
ganti yang lain dulu. Oke. Oke. Ya. Ya. Kasih. PR Anda, silakan Anda mencari tahu bagaimana Jadi, wujud roh itu. Nanti kenali kalau dulu masuk, Tuhan tolong ya, jelaskan teman. ke saya. Ya nanti saya masuk. Hai! Baru kali ini saya melihat ada Tuhan yang ikut sensus penduduk. Allahu Akbar. Masalah. Inilah kalau Astagfirullahaladzim. iya brother. Bang, Ya. kita ditunggu sama Pak Remas. Ini Geret Padi aja sekalian ya ke sana ya. Tadi baru masuk nih. Mau kemana, capek saya ketawa ini. Oke. Ya, ini sedikit kita tutup materi ini ya, sahabat-sahabat sekalian. Yang dimaksud mengasihi, kenapa ketika datang para nabi, minta kasihi Allahmu, kasihi Tuhanmu. Di dalam pengajaran Islam, atiullah, taati Tuhanmu, atiur Rasul, taati utusannya. Kenapa selalu senantiasa kayak begitu? Karena proses penciptaan manusia digiring pada fase ke fase, di mana manusia itu kemudian dituntut sujud menyembahnya kepada penciptanya. Awal mula penciptaan manusia, Allah hanya memperkenalkan nama-nama benda. Berjalannya waktu, Allah kemudian menuntun orang-orang yang diiringi oleh keinginan Allah untuk mengenal dirinya. Fase berikutnya, Allah menuntun mereka untuk menyembah kepada dirinya. Mengenal, menyembah. Fase berikutnya, Allah meminta ketaatan manusia terhadap dirinya. Fase terakhir, manusia seluruhnya Allah inginkan untuk sujud menyembahnya kepada dirinya. Nah, kasih kepada Tuhan, Al-Quran menerangkan adalah mentaati Tuhan. Apanya yang ditaati? Perintahnya. Ajaran para nabi, tanpa terkecuali Yesus, kasih terhadap Tuhan adalah mentaati perintah Tuhan. Wujud kasih adalah ketaatan. Upah dari kasih adalah ketakwaan. Hasil daripada ketakwaan adalah jannah, surga, kerajaan Allah. Nah, lalu kemudian Musa mengajarkan kasih kepada Allah adalah ketaatan terhadap perintah Allah. Bagaimana dengan Kristen? Apakah masih ada perintah Allah di dalamnya? Tidak ada lagi. Hanya terkungkung dari dua konsep dogma. Apa itu kasih? Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama manusia. Padahal itu adalah pembungkus yang mereka gunakan untuk mengaburkan semua perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhannya itu dianggap sebagai sengat, dianggap sebagai maut, perintah Tuhan dianggap adalah sebagai kutukan, lalu kemudian itu dihapuskan, lalu kemudian mereka membungkus diri mereka dengan ajaran kasih. Nah, sekarang kita teliti. Apa sih yang dimaksud dengan kasihi Allahmu? Apakah dengan mulut saja? Oh, saya mengasihi Allah. Oh, saya mengasihi Allah. Oh, saya mengasihi Allah. Cuman kayak begitu. Mengasihi Allah adalah mentaati perintah-perintah Allah. Ulangan 11 nomor 1. Matius 19 nomor 17. Yesus Musa mengajarkan itu. Yehezkiel pun mengajarkan itu. Yehezkiel 18 nomor 8, nomor 19. Ya. Jadi apa yang diterangkan di dalam Yehezkiel 18 nomor 9 maksud saya, itu adalah merupakan undang-undang Allah agar manusia mengikuti ketetapannya, manusia Bani Israel mengikuti aturannya dan berlaku setia terhadap perintah dan aturan Tuhan. Dan itu baru masuk ke dalam kategori orang yang benar. Orang yang tidak mentaati perintah Tuhannya, dia tidak mengasihi Tuhannya dan bukan dalam kategori orang yang benar. Kalau bukan orang benar, di dalam pengajaran orang Yahudi disebut fasik. Islam juga mengenal itu, fasik. Mereka disebut syaitan, musuh. Nah, lalu kemudian di dalam pengajaran Kristen muncul doktrin dan dogma bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia Yesus telah membatalkan. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya.
Jadi kalau hari ini orang Kristen masih menyembah, hari ini Kristen masih beribadah, itu menyalahi ajaran Paulus. Karena yang dikatakan menyembah adalah mengikuti perintah. Yang dikatakan kemudian sujud beribadah adalah yang mengikuti perintah. Sementara perintah dan ketentuan yang ada di dalam perintah Tuhan dalam hukum Torah itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Harusnya Kristen yang benar berdasarkan pengajaran Paulus dalam Efesus 2 nomor 15 adalah Kristen yang benar berdasarkan pengajaran Paulus dalam Efesus 2 nomor 15 adalah Kristen yang tidak pernah lagi mengenal Tuhan. Kristen yang tidak pernah lagi mengenal ibadah. Itu Kristen yang benar berdasarkan Efesus 2 nomor 15. Dan juga Galatia 5 nomor 1. Dan juga Galatia 3 nomor 13. Itu Kristen yang benar. Kenapa? Karena mentaati perintah. Perintah siapa? Perintah Paulus. Buktinya mereka mengimani salib. Matinya Yesus sebenarnya adalah manifestasi daripada pengakuan iman bahwa Kristen harus mengaminkan hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel berupa Torah itu sudah nggak berlaku. Karena dengan demikianlah kemudian maka tidak pantas orang-orang ini masih menyembah kepada Tuhan. Nah, lalu pertanyaannya, tapi Bang Suma mereka masih menyembah, betul? Tapi menyembahnya bukan kepada Tuhan, tapi menyembahnya kepada ciptaan Tuhan, anak Maria. Di mana Maria sendiri sebagai orang yang melahirkannya tidak pernah melakukan prosesi ibadah seperti yang dilakukan oleh Kristen hari ini. Orang yang paling dekat terhadap Yesus adalah ibu kandung yang melahirkan dia. Tapi dia tidak pernah ke gereja menyembah anaknya. Itu yang perlu kita pahami. Ya, ibunya sendiri tidak pernah menyembah Yesus layaknya orang Kristen hari ini menyembah Yesus. Sementara orang yang lebih kenal Yesus adalah ibunya. Bukan Kristen yang muncul belakangan, bukan. Yang lebih tahu tentang anaknya adalah ibunya sendiri. Siapa Yesus menurut Maria? Dia adalah anaknya. Anaknya yang mampu merubah air menjadi anggur. Anaknya yang mampu bermujizat. Anaknya yang mampu menerima apa yang Tuhan berikan kepadanya sesuai dengan apa yang diminta. Dan Maria tidak pernah menggantikan Tuhannya yang tadinya roh gaib menjadi makhluk. Nah ini ya harus saya sampaikan teman-teman sebagai pengingat saja bahwa yang dikatakan kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan menurut ajaran Musa dan ajaran Yesus adalah taat terhadap ketentuan, taat kepada peraturan, taat kepada hukum yang Tuhan berikan kepada manusia khususnya kepada Bani Israel. Sedangkan Kristen adalah agama yang dibentuk dalam tujuan untuk menghilangkan aturan Tuhan dengan mengambil Yesus yang mati di atas tiang salib sebagai tumbal terhadap dibatalkannya ketentuan-ketentuan Tuhan itu. Jadi Kristen hari ini kalau dia membuat Tuhan selain daripada Tuhannya Bani Israel tidak masalah, karena memang perintah jangan ada ilah lain di hadapanku itu sudah dibatalkan. Jadi kalau mau bikin ilah-ilah lain di hadapanku sampai 1.000, 2.000, 3.000, apalagi kalau cuma 3, itu tidak masalah bagi Kristen karena mereka tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada yang ingin menanggapi atau menambahkan waktu dan tempat, saya persilahkan. Saya sedikit silakan Gurunda melanjutkan bahwa tujuan menyembah itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Barangkali ya, silakan. Betul. Lanjut. Iya. Supaya Jadi gini, pemahaman orang bisa dibicarakan. Baik, Kanda. Makanya di dalam pengajarannya para nabi, manusia itu diupah berdasarkan atas perbuatan. Apa maksudnya? Ya. Artinya ketika orang itu menyembah, penyembahannya itu bukan kepada Allahnya, tapi penyembahannya itu kembali kepada dirinya. Orang yang taat, orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang berbuat baik, yang menerima upahnya, orang itu juga, bukan Allah. Bukan Allah yang menerima upah. Benar. Tapi Allah memberikan upah berdasarkan atas perbuatan daripada ciptaannya itu sendiri. Makanya Al-Quran itu menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala kebaikan, segala kebenaran. Disampaikan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah menerangkan
bahwa kebenaran itu sudah datang dari Allah. Lalu kemudian siapa yang mau beriman, siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Wa qulil haqqu min rabbikum. Segala sesuatu aspek yang dibutuhkan oleh manusia, Allah sudah berikan. Segala sesuatu yang mampu menyelamatkan manusia, Allah sudah berikan. Segala sesuatu yang mampu mencelakakan manusia, Allah sudah berikan. Lalu kata Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman dengan itu, silakan. Yang mau kafir juga, yang mau ingkar juga, silakan. Tapi ingat, kata Allah, "Inna a'tadna liz-zalimina nara." Allah menyiapkan tempat kembalinya orang-orang yang zalim, yaitu neraka. Apa orang zalim ini? Orang zalim ini kenapa menjadi pokok perhatian dalam Al-Quran? Karena orang zalim itu artinya adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri. Sudah tahu Yesus hanya utusan Tuhan, masih juga disembah. Zalim. Sudah tahu satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah, masih juga menyembah anak Maria. Zalim. Sudah tahu ibadahnya orang Bani Israel itu hari Sabtu, ibadah Minggu. Zalim. Sudah tahu bahwa Yesus berpesan waspada terhadap orang Farisi, orang munafik, orang ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke dalam agamanya 2 kali lebih jahat daripada mereka. Masih juga tidak bergeming. Itulah yang dimaksud dengan Al-Quranul Karim. Inna a'tadna liz-zalimina nara. Allah menyiapkan neraka bagi orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Demikian Kanda, terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Terima kasih. Oke, saya minta maaf kalau saya tadi langsung masuk Yeah. membantah Saudara Abdon. Karena sebenarnya saya dengar dari kurang lebih sejam. Saya mendengarkan, saya menyimak terus apa yang dia katakan. Semuanya penyesatan. Tidak ada sedikit pun apa yang bisa dijadikan sebagai ilmu. Saya kira begitu Kanda, mungkin kalau sudah nggak ada, saya mohon ditutup atau kalau ada yang mau tambahkan silakan. Mungkin berikutnya. Iya. Saya kira juga yang tutup siapa Kanda? Adalah dalam silakan. Kalau memang lanjut Kanda. Saya masih ada waktu. Saya panjang waktunya ini. Okay. Cuman karena kebetulan mungkin teman-teman. Oke. Satu-satu juga barangkali juga dalam surah Ar-Rahman itu pabi ayyi ala rabbikuma tukasiban. Allah yang mana lagi kau dustakan. Nah, dari situlah kita bisa mengenali diri lah. Kasihnya Allah itu tak terhingga. Sehingga ada suatu riwayat seseorang tahajud 60 tahun, puasa 60 tahun, ditimbang dengan matanya sebelah, masih berat mata. Itulah bukti kasihnya Allah. Itu satu biji mata, kita mau bayar pakai apa? Kecuali rahmat dan ridhonya Allah. Nah, kalau tidak ada ibadah, apa lagi yang kita mau jadikan kita malulah kepada yang Maha Pencipta. Begitu barangkali. Silakan. Iya. Tentang nikmat mungkin ada Allah teman yang lain, yang silakan. begitu besar, yang tidak mungkin. Silakan, yang Bang Bon atau siapa? Ada yang mau tambahkan? Ada yang mau menambahkan, silakan. Atau ada yang mau bertanya, silakan. Di sini juga ada Pak Tobat ini, ada Dr. Adi. Bang Wan, silakan. Intinya bahwa seperti yang disampaikan Gurunda itu tadi, bahwa apapun yang kita laksanakan itu artinya seandainya seluruh manusia di muka bumi ini 6 miliar itu semua durhaka, tidak akan menurunkan derajat Allah. Demikian pula seandainya seluruh manusia ini semuanya beribadah kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah. Allah itu tetap pada eksis pada tempatnya. Yang butuh Allah itu kita, gitu. Seperti itu. Ya, assalamualaikum. Ya. Silakan, Pak Senam. Silakan. Tadi maaf kalau penyampaian saya
Pak Abdon kurang ya, namanya saya nggak punya ilmu daripada kosong tadi kan, karena dia nanya-nanya terus Enggak, itu udah benar itu Bang. Gak apa-apa. Ya, ayat Injil. Saya cuma nyumbang Injil, ketawa saya aja kok. Ayat Injil yang di Al-Quran itu kan, setahu saya penjelasan dari Ustadz yang pernah saya dengar itu tadi yang Al-Maidah 116 itu Bang Juma. Kira-kira salah satu ayat Injil gitu. Apa benar apa salah itu Bang Juma? Silakan. Ya, jadi gini Bang. Berbahagialah kita umat Islam ini karena kenapa? Kitab suci kita itu merangkum dari keadaan, kondisi, permasalahan yang muncul umat-umat terdahulu. Itu yang perlu kita syukuri. Ya, karena kitab orang-orang tentang kaum yang akan muncul belakangan itu hanya bercerita tentang datangnya nabi yang sama seperti Musa. Sementara mereka juga berbicara tentang orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Tegar tengku, pembangkang, ular beludak, serigala, penyesat, ya, dan lain-lain. Bahkan ada penyebutan anjing juga di sana. Bahkan yang mereka sebut sebagai penyesat itu adalah orang yang berasal dari tengah-tengah mereka. Kalau kita melihat dari kitab Yeremia 9, di situ diterangkan bahwa Israel Yerusalem itu akan menjadi tempat persembunyian para serigala-serigala. Nah, kenapa Al-Quran menerangkan tentang Injil? Kalau di Islam, kita sudah final. Tentang Rasul yang datang kepada Bani Israel itu kita sudah final. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. In huwa illa. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba. Abdu. An'amna, yang diberikan nikmat kenabian. Wa ja'alna, dan kemudian kepadanya dijadikan contoh, masalah li Bani Israel, bagi Bani Israel. Nah, ketika kemudian bercerita tentang Nabi Isa alaihi salam di dalam surah Al-Maidah yang sahabat saya kemukakan, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Saya tidak pernah berkata sesuatu ya selain daripada apa yang kamu izinkan untuk aku sampaikan kepada mereka. Apa itu? Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini terjadi proses pengulangan. Apa yang Yesus ucapkan dulu itu diucapkan kembali di dalam Al-Quran melalui pewahyuan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Coba kita lihat, setelah Al-Quran kita imani, ya, setelah Al-Quran kita peluk, setelah Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman hidup, setelah Al-Quran kita jadikan sebagai filter untuk kemudian kita melangkah dalam kehidupan. Keluar dari Al-Quran sedikit, kita tengok kepada kitabnya teman-teman kita Kristen. Apa yang ada di sana? Konon Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 26. Apa yang dikatakan? Penolong ini ketika ia datang, dia akan mengingatkan kepadamu kembali apa yang pernah aku katakan kepadamu. Orang yang terpelajar pasti tahu, oh ini ucapan-ucapannya dia kepada Bani Israel itu akan terekam kembali di ucapan sang penolong lain yang datang setelah dia. Nah sekarang mari kita keluar. Tanggalkan keislaman kita sejenak. Kita keluar. Pelajari Bible. Konon ceritanya tinta merah adalah perkataan Yesus. Salah satunya. Matius 15 nomor 25. Matius 24 nomor 15. Sorry, maaf. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Di mana dituangkan kembali di dalam catatan lain? Lukas, Markus, Matius, surah Paulus dan seterusnya. Di mana? Kita tidak temukan itu.
Ucapan ini yang dituliskan oleh orang yang katanya bernama Matius, Lewi, ya. Itu kemudian akan kembali dikutip setelah Yesus itu terangkat ke langit. Sekarang kita cari, di mana terekam itu? Ternyata di Al-Quran. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Terekam kembali di Al-Quran. Menekankan secara praktis dan absolut tanpa ada perubahan sedikit pun, di Al-Quran diimani Nabi Isa alaihissalam seorang rasul yang diutus hanya kepada Bani Israel. Sang penolong itu ketika ia datang, dia akan mengulangi perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Dia akan mengingatkan kepadamu perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Dia akan mengulang kembali firman, perkataan, sabda yang aku ucapkan di tengah-tengah Bani Israel. Nah sekarang, Rasul mana yang mau dengan tegas mengulang pernyataan Yesus yang ada di Matius bahwa Yesus itu diutus untuk Bani Israel? Tidak akan pernah bisa kita temukan. Bahkan Matius sendiri melanggar pernyataannya. Muncul kemudian data yang menurut ahli Bible itu sendiri, para pakar Bible, bahwa data itu adalah data sisipan. Matius 28, nomor 18, 19, nomor 20. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 5, di Matius 10, nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi cukup ke bangsa murid-muridnya Bani Israel. Berubah kemudian di kitab yang sama, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Berubah. Nah sekarang, siapa yang konsisten mengingatkan kembali pengajaran Yesus? Al-Quranul Karim. Itu Al-Quran diwahyukan kepada siapa? Baginda Rasul Muhammad SAW. Berarti roh penolong yang dinubuatkan oleh Yesus sudah ketahuan. Bagaimana dengan yang mereka katakan Rasul? Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Yesus itu adalah inkarnasi dari Bapa pencipta langit dan bumi. Yesus adalah pencipta, tidak ada yang dicipta selain dari Yesus yang menciptakan. Iki ajaran sopo? Yesus nggak pernah ngajarin itu. Penolong lainnya bukan mengajarkan kayak begitu. Penolong lainnya mengajarkan kembali ucapan Yesus. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Mereka semua sekarang tahu bahwa apa yang ada pada diriku berasal daripadamu yang telah mengutus aku. Al-Quran menerangkan Yesus Rasulullah, Yesus utusan Allah. Finalnya, di dalam Al-Quran, Injil mengajarkan Yesus datang kepada Bani Israel sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Penulis-penulis Bible yang datang muncul belakangan setelah Yesus terangkat ke sorga, ke langit, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Yesus itu adalah Allah Bapa. Yesus itu adalah Allah Anak. Yesus itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Ada yang oneness, ada yang Tritunggal. Banyak modelnya, sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Subhanallah. Jadi kebenaran tentang Injil itu hanya ada di dalam Al-Quran. Walau nasya'u laja'alna minkum malaika fil ar yakhlufun. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya ada di antara kamu yang kami jadikan malaikat-malaikat yang turun-temurun sebagai pengganti kamu di bumi. Kenapa? Karena setiap nabi yang datang kepada mereka selalu saja diolok-olok, diganti dengan julukan, diganti dengan predikat, diganti dengan berbagai macam doktrin dan dogma.
Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Mereka selalu menghina, mereka selalu memperolok-olokkan nabi yang datang kepada mereka. Yang tadinya hanya mengaku Mesias, dihinakan, dijadikan dia sebagai Tuhan. Nauzubillah. Padahal di dalam kitabnya diterangkan, tidak semua orang yang menyeru aku kurios, 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 Tuan, 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 junjungan, 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 guru, 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 pembimbing, pembimbing, pembimbing akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apa kehendak Bapak? Kehendak Bapa itu sangat jelas diterangkan dalam kitabnya para nabi yang mereka sebut dengan Nevi'im. Apa yang dituliskan di situ? Wahai manusia Israel, hiduplah menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, maka engkau adalah orang yang benar dan orang ini pasti masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Jadi hidup kekal itu harus taat kepada perintah Tuhan. Bukan taat kepada perintah manusia agar mereka mentambatkan hati dan batinnya serta imannya kepada penyembahan terhadap sesamanya makhluk. Saya kira demikian para sahabat, saya berpanjang lebar karena saya lagi tidak ngantuk. Demikian. Bang Zuma, itu ada Dokter Hadi, Bang. Iya, semoga beliau sehat. Ya, langsung aja Pak Dokter. Baik, selamat malam. Ya, semangat pagi Pak Dokter, sehat selalu Pak. Pak Juma beberapa kali menampilkan Matius 23 ayat 15. Ya, silakan. Dokter Adi mau masuk, silakan Dokter Adi. Apa yang mau di Bro Admin, Dokter Adi kayak jangan ngumpet aja, Bro Admin. ini Sekalian sama Pak Adi itu. signal tidak bagus. Ya, ya. Admin dengan Dokter Adi, silakan. Jangan ngumpet. Saya yang ngundang, bukan suruh ngumpet. Dokter Adi, silakan. Bro Admin juga kalau misalnya ada yang disampaikan. Matius 23 nomor 15. Apa yang Anda ingin luruskan terhadap apa yang saya jelaskan data itu? Saya katakan bahwa orang Yahudi disebut oleh Yesus sebagai orang munafik, orang Farisi, ahli Taurat, yang kemudian menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, membentuk sebuah agama, dan orang yang bertobat masuk ke dalam agama tersebut disebut sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Agama mana ini? Baik. Jadi silakan, kebetulan lampu PLN di sini lagi mati ya. Mudah-mudahan sinyal bagus. Jadi perkataan itu diucapkan Yesus, ditujukan Yesus. Bagus. Udah, Pak Dokter sudah. Perkataan itu kan diucapkan Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Beberapa kali saya dengar Pak Juma selalu mengkaitkan dengan Kristen. Zaman Yesus tidak ada Kristen. Zaman Yesus, mulai Yesus sampai sekarang, Yesus tidak pernah membuat agama. Ya, Yesus datang ke dunia bukan membawa agama. Jadi saya simak tadi Matius 23 ayat 15 ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi ini Pak Juma, ini bukan untuk orang Kristen, itu untuk orang ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi.
Itu mau saya luruskan ya. Gimana Pak Jumat? Setuju nggak dengan ucapan saya itu? Bahwa konteksnya itu untuk orang ahli Taurat dan ahli Farisi, bukan orang Kristen. Oke, jadi gini Pak Dokter, sebelum saya menjawab ini, Yesus berkata di dalam Yohanes 10 nomor 27, Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Mereka di sini siapa, Pak? Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Di sini belum ada kata Kristen. Saat Yesus ada di muka bumi, Yesus belum mengenal Kristen. Ya, kata Kristen belum ada saat Yesus. Ya. Oke. Berarti yang dimaksud murid di sini bukan non-Yahudi ya Pak ya? Di Yohanes 10 ayat 27 itu, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal ya, itu bukan non-Yahudi Pak ya? Ya di sini Yesus di konteksnya sebagai gembala, domba itu orang pengikut Yesus. Konteksnya memang Yahudi. Maksud saya Yahudi Pak ya? Yahudi, betul. Oke. Nah, kalau di sini di Yohanes 10 nomor 27 berbicara tentang orang Yahudi, kita sepakat. Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan yang dimaksud daripada Matius 23 nomor 15 bukan orang Kristen, saya ingin tahu dari Pak Dokter ini. Orang-orang Yahudi, ahli kitab, orang Farisi, orang-orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mengajarkan sebuah konsep agama, itu siapa Pak menurut Bapak? Di ayat itu jelas Pak Juma, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi ahli Taurat dan Farisi memiliki agama Yahudi. Makanya Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, tertulis ada pemimpin agama Yahudi bernama Nikodemus, Yohanes 3 ayat 3, ya kan? Yohanes 3 ayat 1. Jadi yang pergi mengarungi lautan, menjelajah daratan di sini adalah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikut agama Yahudi. Kalau Kristen sampai di sini belum ada istilah Kristen. Istilah Kristen hanya ada di kota Antioquia, yaitu murid-murid Yesus untuk pertama kali disebut Kristen. Jadi saat zamannya Yesus, kata Kristen belum ada ditemukan. Oke, nah sekarang antara Antioquia dengan Yerusalem, tanah Yudea, tempat Yesus itu mengajar, apakah kemudian itu ada lautan, ada daratan yang dijelajahi sampai orang-orang ini sampai kepada Antioquia, Pak? Ya, jelas di ayat ini kan, saat Yesus ada di muka bumi, kata Kristen tidak ada. Itu pertama. Yang kedua, sampai sekarang pun Yesus tidak pernah memerintahkan membentuk agama. Tidak ada tertulis bahwa Yesus memerintahkan harus membentuk agama. Tidak ada. Mulai Kejadian sama Wahyu, tidak ada dikatakan bahwa Yesus mendirikan agama Kristen. Baik. Jadi kemudian di dalam Matius 23 nomor 15, apakah Pak Dokter di sana itu menemukan adanya kata Kristen? Tidak ada kata Kristen di situ. Tidak ada. Ya, berarti di situ masih berbentuk nubuatan, Pak ya? Bukan. Yesus langsung berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Langsung. Jadi iya, betul. Kalau di Matius 21:1 maka berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu,
tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Artinya, Yesus saat itu di hadapan orang banyak mengajar dan menceritakan bahwa ahli Taurat itu sudah menduduki kursi Musa, artinya jabatan-jabatan di agama Yahudi yang pemimpin tertingginya ada orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi. Mereka mentobatkan orang supaya menjadi pengikut agama Yahudi. Itu. Jadi Yesus tidak berkata kepada Kristen, kepada murid-murid dan orang banyak. Karena di ayat 1 Matius 23 ayat 1, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya. Jadi ketika Yesus mengajar kepada orang banyak dan ada juga murid-muridnya di situ, dan diceritakanlah bagaimana ahli-ahli Taurat itu. Itu Pak Juma. Jadi kata Kristen tidak ada sekarang. Oke. Nah, Paulus sendiri ketika mengajarkan konsepnya itu mengatasnamakan Yahudi atau mengatasnamakan Kristen, Pak? Yang Bapak maksud tertulis di mana? Biar kita konteks per konteks, perikop per perikop. Kan Paulus sampai ke Antioquia di dalam Kisah Para Rasul diterangkan, gitu ya, Pak ya. 9, 11 juga ada, ya kan gitu ya. Ya. Nah, di sana dia mengatasnamakan ahli Taurat, agama Yahudi, atau mengatasnamakan Kristen? Baik, saya terangkan. Di Kisah Para Rasul 11 itu, sebenarnya di kota Antioquia itu yang diutus jemaat ke sana adalah Barnabas, bukan bersama Paulus. Paulus ya, kata Barnabas Paulus, yang Saulus. Barnabas diutus, kemudian Barnabas menjemput Paulus. Mengajak itu. Paulus. Tapi kronologisnya, kalau kita mau kronologinya dari mulai ayat 9, bahwa ini yang beberapa kali saya debat, mereka nggak bisa terima, ketika di tengah perjalanan Saulus mau menganiaya jemaat, maka Yesus menampakkan diri dalam sinar. Jadi ada beberapa orang yang menyertai perjalanan Paulus. Tetapi Yesus berkata kepada Barnabas bahwa saya akan memakai Saulus untuk menceritakan, memasturkan namaku kepada bangsa-bangsa lain dan kepada raja-raja. Ada itu. Artinya, itu pengakuan. Ya, artinya bukan pengakuan itu kata Yesus kepada Barnabas, bukan kepada Paulus. Jadi artinya itu diceritakan di Lukas, Pak. Itu diceritakan di Lukas. Lukas asisten. Iya, Kisah Rasul Kisah Rasul itu kan tulisan Lukas, Pak. Iya, dan betul. Lukas adalah asisten Paulus. Yang saya maksud Kisah Para Rasul 11, Pak, yang saya maksud. Di sana ada penyebutan pengikut Paulus dengan sebutan Kristen. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Pak Dokter, apakah Paulus ini mengajarkan ajaran Yahudi, memproklamirkan tentang ajaran Yahudi, ya, atau mengajarkan tentang agama yang memang sudah dinamai Kristen? Atau orang-orang yang ada di Antioquia lah yang kemudian menyebut ajaran Yahudi ini yang dibawa oleh Paulus ini sebagai Kristen? Baik, jadi saya baca dari atas ceritanya, mulai ayat ketika Paulus mengajar, apakah mengatasnamakan Kristen atau 11? Kisah Para Rasul 11. Apakah Paulus, kalau yang tepatnya pengikutnya disebut Kristen itu 22. Di nomor 26. Sebentar. Iya, saya baca dulu mulai ayat 22, Pak ya. Maka Kisah Para Rasul 11 ayat 22 mulai. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman,
sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Jadi mereka, yaitu Barnabas dan Saulus, tinggal bersama-sama dengan jemaat 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Ya. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut orang. Jadi yang mengajar banyak orang itu adalah Barnabas dan Saulus dan jemaat. Jemaat juga mengajar banyak orang. Karena jemaat itu kan adalah murid-murid Yesus. Jemaat itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi di Antioquia lah murid-murid Yesus itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi bukan Saulus yang diutus ke Antioquia, tapi Barnabas. Nah, Bapak pernah baca Kisah Para Rasul 27, Pak? Ayat berapa? 1 perikop. Bagaimana kemudian Paulus menghabiskan waktunya itu berlayar, menjelajahi darat, lautan, menyeberangi lautan. Kisah Para Rasul 27 ayat 1 perikop semua. 1 perikop, silakan Pak. Nah, kita tuntaskan dulu di ayat 11 tadi bahwa ke Antioquia itu sebenarnya pemimpinnya di situ adalah Barnabas, bukan Saulus. Iya, tapi nanti itu kan ribut. Ribut nanti antara Barnabas dengan Paulus, Pak. Ribut. Mereka berpisah, mereka bertengkar, Pak. Oke, kita baca mulai Kisah Para Rasul 27 ayat 1. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarchus, seorang Makedonia dari Tesalonika menyertai kami. Pada keesok harinya, kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ, menyusur pantai Siprus, dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami ke Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmon. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari alapura itu badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian
kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan bagi kami untuk dapat menyelamatkan diri. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun, kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut, maka kami akan terkandas di salah satu batu karang. Mereka membuang 4 sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi, anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu, Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang, supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka mendengar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pada berenang
lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikian mereka semua selamat naik ke daratan. Pak Juma mau menyampaikan di mananya? Iya. Kesimpulan daripada satu perikop ini, Paulus menyeberangi lautan. Betul, Pak? Kalau hanya menyeberangi lautan, itu karena kan dibawa oleh prajurit dia. Dikawal oleh prajurit di situ. Ya, kita akui aja dulu apa itu? Bahwa memang Paulus ini menyeberangi lautan. Ia menyeberangi lautan, tapi dikawal oleh tentara, dan dia dalam keadaan tahanan. Dia ditawan. Ya, dia mengajar, Pak. Dia mengajar, tapi dalam posisi tertahan, tawanan. Jadi prajurit mengawal dia bersama tahanan-tahanan dia. Posisi Paulus pun sebagai tahanan di situ. Iya, tapi dia betul menyeberangi lautan. Dia menyeberangi lautan karena memang ditahan di bawah prajurit. Iya. Bukan keinginan dia sendiri. Ya. Oke, poinnya di situ. Terus kemudian di Kisah Para Rasul 19 dia menjelajahi daratan, Pak. Oke, 19 ayat berapa, Pak? Satu perikop, tapi nggak usah dibaca semua. Iya, jadi itu makanya saya bilang. Jadi kalau Bapak tadi bilang 27 itu memang dia menyeberang lautan karena posisi dia mau dihakimi, dia mau diadili karena memang dia tahanan bersama tahanan-tahanan yang lain. Jadi bukan khusus untuk mengadakan misi penginjilan atau memberitakan Injil. Tidak, dia ditahan, Pak. Oke, boleh. Nah, di Kisah Para Rasul 19, di situ Paulus diterangkan menjelajahi pedalaman dan tiba di Efesus. Dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Itu dua. Saya mohon diizinkan dulu. Kemudian di situ Yesus menerangkan waspadalah kepada ahli Taurat. Paulus menerangkan dirinya sebagai ahli Taurat. Bahkan dia tidak bercacat sedikit pun tentang Taurat. Filipi 3 nomor 6. Dia adalah ahli Taurat. Kemudian diseru oleh Yesus, waspadalah, celakalah engkau ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Kemudian dikatakan oleh Yesus, celakalah engkau ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Paulus di dalam 1 Korintus 9 nomor 20 sampai nomor 22 indikasinya dia termasuk orang munafik. Saya bacakan dalilnya. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi sebagai orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nomor 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Nomor 22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi orang yang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku menjadi sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Munafik. Ini orang munafik, Pak. Jadi indikasi yang disebutkan kemudian oleh Yesus itu dipenuhi oleh Paulus. Nah, sekarang poinnya terkait dengan agama. Ketika Pak Dokter mengatakan Paulus tidak membawa agama Kristen, betul. Yang menamai misinya sebagai Kristen adalah orang-orang yang ada di Antioquia. Bukan Paulus yang menamai misinya sebagai orang Kristen, bukan. Tapi yang dibawa oleh Paulus adalah ajaran Taurat, mengatasnamakan Yahudi, mengatasnamakan ajaran Yahudi, mengatasnamakan ajaran Yesus, mengatasnamakan
ahli kitab. Tidak sama sekali mengatasnamakan Kristen. Nah, ajaran yang dibungkus sedemikian rupa oleh kemudian Paulus inilah yang kemudian disebut agama. Ajaran itu agama. Jadi Paulus membentuk sebuah ajaran, mentobatkan orang masuk ke dalam agamanya yang tadinya menyembah dewa-dewa, menyembah pagan, menyembah dewa nuzul menjadi manusia. Mereka ditobatkan masuk ke dalam ajaran Paulus menjadi orang neraka. Kenapa? Karena di dalam ajaran yang disiapkan oleh Paulus tidak berkesesuaian dengan ajaran para nabi. Jadi mereka dijadikan sebagai orang neraka. Lalu apalagi orang-orang yang masuk di dalam penganut ajaran Paulus ini 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Itu kesimpulan saya, Pak. Tapi kalau Anda bisa membantah secara data, dalil seperti data yang saya sajikan, silakan. Pak Dokter punya hak untuk bela diri. Tapi yang saya tahu, orang-orang Yahudi tidak pernah membentuk sebuah ajaran di luar daripada ajaran yang 2 kali lebih jahat daripada ajaran mereka selain Kristen. Terkecuali kalau Pak Dokter bisa menemukan ada ahli Taurat, yang orang Farisi, mengaku sebagai orang ahli Taurat, orang Farisi, mengaku sebagai orang-orang yang bunglon, kemudian dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, membentuk sebuah agama, keyakinan, doktrin, ya sekte baru dari Yahudi, atau Yahudi rohani, silakan tunjukkan kepada kita, selain daripada Kristen. Kalau ada. Demikian sementara dari saya. Silakan. Baik, jadi topik diskusi kita kan berawal dari Matius 23 ya. Saya sudah terangkan tadi bahwa Matius 23 ayat 1, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Jadi Yesus berpesan kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya di ayat 3. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Di ayat lain, Yesus juga pernah berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih hebat dari keagamaan Yahudi, kamu tidak bisa masuk surga. Jadi artinya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikatakan Yesus di Matius 23 itu tidak disebut nama siapa namanya. Sama seperti orang Muslim atau orang Islam, bukan cuma Pak Juma, bukan cuma Pak Jion, ya, bukan cuma kita yang ada di grup ini. Banyak yang Muslim di tempat ini. Jadi ada Pak Baim, ada Bang Anto, Pak Goldian Simbolon ya. Jadi yang Muslim, yang Islam ini bukan cuma yang ada di grup ini. Jadi tidak disebut nama. Jadi saya terangkan di data itu karena kita diskusi berdasarkan Matius 23, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kursi Musa ini adalah agama Yahudi. Pemimpin tertinggi saat itu adalah Musa. Karena Musa menerima Taurat Tuhan yang ditulis langsung oleh jarinya Tuhan. Jadi pesan kepada Musa agar seluruh orang Bani Israel mengikut Tuhan. Jadi yang sebelumnya, sebelum itu sudah ada agama Yahudi. Agama Yahudi itu sudah ada yang turun-temurun, nabi-nabi diutus seluruhnya untuk Bani Israel. Mulai Musa, Yosua, Yeremia, Yesaya, sampai Maliaki. Semua nabi-nabi diutus hanya untuk Bani Israel. Bani Israel menolak. Bahkan banyak yang dibunuh. Jadi akhirnya setelah semua nabi-nabi yang diutus ke Bani Israel, Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyampaikan pesan Allah kepada Bani Israel. Makanya ketika Musa berkata, Tuhan berkata kepada Musa di Keluaran 6 ayat 4 ya, Allah itu Esa,
Ulangan 6 ayat 4 kalau nggak salah. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu pesan Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel. Bani Israel menolak. Buktinya ketika Musa naik ke Gunung Moria untuk menerima hukum Taurat, maka orang Bani Israel sudah menyembah berhala. Makanya Musa marah. Kedua loh batu itu dihancurkan, dilemparkan. Akhirnya Tuhan suruh Musa ulang lagi. Jadi perkataan Tuhan melalui Musa, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan Esa. Setelah Musa ditolak, akhirnya Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus, menyampaikan kembali Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel ditolak, akhirnya Allah mengutus anaknya Yesus menyampaikan firman. Jadi perkataan-perkataan nabi-nabi yang sebelumnya disampaikan ke Bani Israel, Yesus menyampaikan lagi ulang. Sampai Yesus berkata kepada murid-muridnya, saya akan ke Yerusalem. Tertulis itu di Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Dan saat itu murid-murid Yesus tidak mengerti. Di Yohanes 10 ayat 9. Sebab selama ini itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus dikatakan utusan karena semua utusan-utusan terdahulu, yaitu para nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, ditolak. Tadi sempat saya dengar di YouTube perdebatan Pak Juma sama Pak Abdon. Saya masih lihat di YouTube, maka saya minta izin kepada Pak Jion, mana linknya. Saya beberapa kali masuk link, baru ini bisa ketemu. Saya luruskan. Pertama, memang semua nabi-nabi diutus hanya untuk Bani Israel, di Ibrani 1 ayat 1. Setelah nabi-nabi ditolak, maka Allah menyampaikan pesannya melalui anaknya, yaitu Yesus. Makanya Yesus itu diutus hanya untuk orang Israel, tertulis di Matius 11 ayat 2, Matius 15 ayat 24, Matius 10 ayat 5-6. Tetapi seperti kata Yesus, saya akan ke Yerusalem, saya akan dianiaya dan saya akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Setelah bangkit pada hari ketiga, dia menjumpai murid-muridnya yang 11. Kenapa 11? Karena Yudas gantung diri, karena dia menyesal telah berkhianat kepada Yesus. Tertulis di Matius 27 ayat 3-5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Jadi kalau di Matius 10 ayat 5-10, murid Yesus ada 12. Tetapi di Markus 16 ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Karena pertama kali Yesus menampakkan diri kepada Maria dan Maria yang lain, dan kepada Maria dan temannya lain Yesus menyampaikan pesan agar dikasih tahu kepada murid-murid seperti yang dikatakannya akan bangkit hari ketiga. Tapi murid-murid yang 11 ini tidak percaya. Makanya di ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Di ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai.
Kalau di Matius 28 ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditentukan Yesus kepada mereka. 19, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau dikatakan kontradiksi, tidak. Karena memang Injil atau firman atau pesan Allah hanya kepada Bani Israel melalui nabi-nabi pada zaman dahulu. Tetapi karena nabi-nabi semua ditolak, akhirnya Allah mengutus anaknya untuk menyampaikan ke Bani Israel. Tapi karena anaknya dibunuh, Allah membangkitkan dia lagi, menemui muridnya yang 11. Dan makanya tertulis di Yohanes 17 ayat 8, bahwa segala firman yang disampaikan itu telah diterima oleh murid-muridnya itu. Di Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, yang telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah telah mengutus aku. Di ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi di sini Pak Juma dan semua netizen, bahwa memang mulanya hanya untuk Bani Israel. Tetapi karena Bani Israel menolak, akhirnya bangsa-bangsa di luar Bani Israel pun mendapat kesempatan untuk mendengarkan Injil. Bahkan di Matius 24 ayat 14 dikatakan, jadi Matius 24 ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu baru tiba kesudahannya. Demikian Pak Juma. Iya, baik. Dari paparan Pak Dokter ini, saya menginginkan adanya kesimpulan gitu loh Pak. Dari Matius 23 nomor 15 yang Bapak bawa. Bapak menjelaskan tentang misi kedatangan Yesus. Kata Bapak, tadinya diutus nabi-nabi tapi gagal. Tapi faktanya Pak, Yesus ketika datang, dia diutus sebagai nabi juga. Harusnya kalau para nabi itu diutus, lalu gagal mereka, harusnya yang datang ini Tuhan itu sendiri, kalau memang harus kayak begitu. Tapi faktanya yang datang adalah manusia, yang datang adalah nabi. Dan ketika dia datang pun misinya, pengajarannya hanya sebatas nabi. Dan itu pun gagal. Yang berhasil itu adalah Paulus. Paulus berhasil menjajakan Yesus ke non-Yahudi. Sehingga saya masih ada di dalam Matius 23 nomor 15, sesuai data akurat yang saya sampaikan, bahwa yang dimaksud di sini adalah Paulus. Ahli Tauratnya dia, orang munafiknya dia, orang Farisinya dia, yang menyeberangi lautan dia, menjelahi daratan juga dia. Kalau bukan dia, lalu oknum mana yang harus kita katakan bahwa dialah yang menggenapi nubuatan Yesus itu? Nah, oleh karena itulah kemudian ketika Pak Dokter tidak mampu menunjukkan oknum yang dimaksud selain daripada apa yang saya paparkan tadi, meskipun ditolak, sebagai dokter pasti Bapak punya insting yang mengatakan apa yang saya katakan itu benar. Sekarang tertuju kepada Bapak, apakah Bapak ingin hidup selamanya di dalam bayang-bayang ketakutan terhadap kebenaran? Atau Bapak ingin mengakui apa yang saya sampaikan itu semuanya terdata dengan baik. Nah, kalau Anda mengatakan tadi Yesus tidak membawa agama, Bapak keliru. Sangat-sangat keliru. Kenapa saya katakan sangat keliru? Agama itu, Pak, itu bahasa Sangsekerta. Ya.
tidak kacau. Artinya damai, sejahtera, tentram, sentosa. Yesus datang membawa itu, Pak. Yesus datang membawa kedamaian. Berarti Yesus datang membawa ketidakkacauan. Berarti Yesus datang membawa agama. Makanya Yesus mengatakan Shalom alaihim. Damai sejahtera. Islam bagi kalian. Agama, Pak. Di dalam ending pengajaran Yesus, dia memberikan narasi kepada Bani Israel, narasi yang membangun iman mereka sehingga mereka jauh dari keputusasaan. Apa itu? Satu, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Artinya, ajaranku terkait dengan agama, keyakinan. Karena agama itu adalah ajaran. Agama itu adalah nasihat. Yesus datang membawa ajaran, Yesus datang membawa nasihat, bahkan dia disebut sebagai kurios, tuan, guru. Itu satu. Kedua, Yesus mengatakan begini, jika hidup keberagamaanmu, hidup keaturanmu, hidup tertibmu, hidup sentosamu, hidup damai sejahteramu, tidak lebih baik dari hidup ketataan, ketidakkacauan Bani Israel, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, Bani Israel dituntut keluar daripada ajaran agamanya yang tadinya diajarkan kepada sebuah konsep agama yang diajarkan untuk seluruh manusia agar keagamaannya jauh lebih hebat, jauh lebih sempurna, jauh lebih teratur daripada agama nenek moyang mereka. Ya ayyuhan nas. Seruannya jelas, disambut dengan seruan itu. Ya, seruannya jelas. Mereka disambut untuk kemudian mengambil agama yang mana ajarannya, konsepnya jauh lebih sempurna, lebih baik daripada ahli Taurat. Dan itu hanya Islam. Makanya Yesus mengatakan, aku tinggalkan bagimu damai sejahtera. Aku tinggalkan bagimu shalom. Aku tinggalkan bagimu Islam. Yesus Anda katakan tidak membawa agama. Kenapa? Karena Kristen sejatinya bukan dari Yesus. Anda harus mengakui itu. Sehingga cara untuk berkelit menyembunyikan identitas Kristen, Yesus tidak membawa agama. Padahal hanya orang bodoh dan pikun yang tidak mengakui Yesus datang membawa damai. Yesus datang membawa agama. Yesus datang membawa shalom. Yesus datang membawa damai sejahtera. Berarti Yesus membawa ajaran. Ajaran apa yang dibawa? Dinul. Apa itu? Ketataan terhadap aturan main, prosesi hubungan hamba dengan Tuhan, hamba dengan hamba. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi saya katakan kepada Pak Dokter, Yesus tidak pernah salah di dalam menubuatkan sesuatu. Menurut penilaian saya sebagai seorang Muslim, karena Al-Quran menerangkan di dalam kitab kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam kitab kami, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Isa itu ya adalah anak laki-lakinya Maryam yang berkata dengan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Jadi tinggalkan keraguan terhadap Yesus, Pak. Jangan Anda ragu ketika Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk agamamu, menjadi orang neraka dan menjadikan dan mereka 2 kali lebih jahat daripada kamu. Jangan ragu terhadap kebenaran perkataan Yesus itu. Kami aja Muslim yakin kok bahwa perkataan Yesus itu benar. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Kalau kami Muslim aja yakin, tidak ragu, maka Bapak pun harus yakin dan tidak ragu. Sekarang tinggal jujur. Siapa dan bagaimana dan apa yang dibentuk oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Farisi di luar daripada pengajaran Musa.
Adakah orang Yahudi membentuk Buddha? Adakah orang Yahudi membentuk Hindu? Adakah orang Yahudi membentuk Islam? Atau Kristen itu berasal dari bentukan orang Yahudi? Orang ahli kitab, orang Farisi yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan. Kenapa? Karena Yesus hanya berputar-putar di Yerusalem, tidak pernah nyebrang. Sehingga yang mengajarkan Kristen pasti ahli Taurat. Saya kira begitu, Pak Dokter. Kalau mau ditanggapi silakan. Cukup dari saya demikian. Kalau ada teman-teman muslim nantinya ingin menanggapi, dengan waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada catatan, ada. Monggo, dilanjut. Silakan Dokter Adi, kalau misalnya ada hal-hal yang masih perlu disampaikan. Baik, tentang tentu, tadi kan saya sudah, bentar Pak, tentang Pak Jumat tadi saya sudah jawab tadi, bahwa di Matius 23 itu kan jelas, di sana dikatakan ahli Taurat, belum disebut nama. Saya udah jawab bahwa di grup ini yang muslim itu kan bukan cuma Pak Juma, bukan cuma Pak Jion, bukan cuma yang di grup ini yang Islam. Di luar sana masih banyak Islam. Nah, seperti itulah. Jadi Matius 23 itu kan konteksnya bukan untuk Paulus. Paulus di Kisah Rasul 27 itu tawanan. Akhirnya menyeberang laut. Kan dikawal prajurit bersama tahanan-tahanan lain. Kecuali dia sendiri mengajarkan syiar agama atas inisiatif sendiri, menyeberang lautan untuk syiar agama, itu kalau mau dicocokkan lebih pas. Ini bukan menyiar agama, dia lagi ditahan, lagi ditawan, menyeberang laut. Dan bukan cuma dia, banyak tahanan-tahanan lain. Bahkan di situ dia bilang gak usah melarikan diri. Bahkan selama 14 hari nggak makan, nggak minum mereka. Dia menganjurkan kepada prajurit agar makan dulu. Beberapa saran-saran dia, prajurit tidak mau dengar, akhirnya ada badai. Seandainya memang taat kepada Paulus, maka mereka akan selamat. Sama seperti mimpinya atau kata Allah di dalam mimpinya, bahwa semua akan selamat kecuali kapal ini. Nah, Allah berpesan kepada dia di situ. Jadi itu jelas di situ. Dan kalau dikatakan agama, Yesus membawa agama, tidak ada satu ayat pun Yesus menyuruh membentuk agama. Bahkan agama Kristen, agama Katolik, agama semua tidak pernah dibentuk. Cuma wadah untuk mempelajari firman itu ada denominasi organisasi. Sama, mungkin kalau saya salah dikoreksi, NU sama Muhammadiyah itu mungkin wadah untuk belajar. Itu bisa belajar, tetapi NU atau Muhammadiyah bukan agama. Itu yang saya pahami, bahwa Kristen itu adalah murid-murid Yesus yang untuk pertama kali disebut di kota Antioquia, dan saat itu yang diutus ke kota Antioquia adalah Barnabas, bukan Paulus. Karena saat itu Paulus masih bernama Saulus. Jadi selama ini banyak diskusi di WA Group yang saya harus jawab, bahwa yang diutus jemaat itu adalah orang-orang percaya kepada Yesus atau murid-murid Yesus yang berkumpul. Jemaat itulah yang mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Jadi yang mengajar banyak orang itu Barnabas. Karena orang yang percaya saat itu Barnabas, karena Saulus masih baru bertobat. Jadi orang yang baru bertobat belum diberikan kuasa untuk memimpin, tetapi untuk bersaksi boleh. Demikian Pak Usama. Baik, yang lain kalau mungkin selama saya diskusi sama Pak Juma, kami menguatkan. Kalau ada yang bertanya silakan. Kanda boleh izin sekali aja terakhir saya. Mohon maaf tadi saya sudah pamit. Tapi karena Pak Dokter kemudian mengatakan bahwa kecuali dia menyeberangi lautan untuk mengajarkan ajaran konsep doktrinnya, mungkin itu tertuju kepada Paulus. Mohon maaf sekali. Ya, karena saya ini belajar, habiskan waktu
bertahun untuk belajar Bible. Ketika Yesus bercerita tentang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, betul, beliau tidak menyebutkan nama. Kenapa? Karena di situ bercerita tentang umum orang-orang Farisi, orang Torah, penganut Torah yang dimaksud. Tidak menyebutkan nama. Itulah bukti bahwa Yesus tidak mengenal Paulus. Berarti apa yang ditorehkan Paulus dalam 1 Korintus tentang dia dipilih dari sejak rahim ibunya itu tidak benar. Atau ketika Kisah Para Rasul 9 nomor 6 menceritakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Juga itu tidak benar. Kenapa? Kalau kita merujuk dengan alasan Pak Dokter bahwa Yesus tidak menyebut nama Paulus. Yang namanya nubuatan, itu tidak akan mungkin menyebut nama. Poin pertama. Yang kedua, kita berbicara data. Kisah Para Rasul 16 nomor 4 sampai nomor 12. Paulus menghabiskan waktu nyebrang laut untuk mengajarkan konsep agamanya kepada non-Yahudi. Silakan Anda baca, Anda catat. Kalau Pak Dokter masih ragu, tolong dicatat Kisah Para Rasul 16 nomor 4 sampai nomor 12. Paulus berlayar. Lalu kami, Paulus, bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Apa yang dikerjakan dia? Mengajarkan Injil kepada orang-orang yang ada di sana. Saya kira begitu, cukup dari saya. Tolong direnungkan bahwa apa yang diteorikan atau diramalkan oleh Yesus itu digenapi oleh pendiri agama Anda. Demikian dari saya. Terima kasih. Ganti adiknya habis ini. Oke, sedikit Ustaz Tata tentang sesungguhnya agama itu apa sih, supaya kita bisa memberikan pencerahan bahwa Yesus tidak membawa agama, sementara kalau dalam pandangan Islam kan punya kitab, kita punya tuntunan, punya sesuatu. Apakah agama sesungguhnya? Silakan Cak. Iya, jadi kalau dalam Islam agama itu pertama memang pasti ada campur Tuhan, yaitu Allah. Makanya ketika kita disebutkan agama Islam, berarti Islam itu punya kitab. Kitab itu tuntunan dari Allah. Sesuai nanti ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan manusia di bumi sebagai khalifah. Maksudnya apa? Nanti mulai melalui khalifah ini, manusia ini diberi aturan oleh Allah. Makanya ketika Allah mengutus nabi atau rasul, utusan seperti Musa, Yesus, Nabi Muhammad, pasti diberi aturan, yaitu wahyu. Makanya kita umat Islam beragama Islam, berarti Islam punya kitab, punya tuntunan. Araktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima alkitab was sunnah. Aku meninggalkan dua perkara, kata Rasulullah. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, maka kamu tidak akan tersesat. Apa keduanya itu? Al-Quran dan sunnah. Itu beragama. Nah, makanya ketika Yesus tidak membawa agama, berarti dia tidak menerima wahyu. Berarti dia tidak mengenalkan Tuhan. Tidak punya Tuhan berarti. Karena agama itu pasti punya Tuhan, punya tuntunan, yaitu kitab suci. Ya, jadi benar kalau kata Gurunda, bahwasanya bawa agama juga itu Yesus itu. Sesuai dengan definisi agama itu. Gitu menurut kami, Pak Dokter. Sedikit, saya baca sedikit surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala na'budu ma a'badtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi orang-orang kafir pun sebenarnya adalah orang-orang dianggap beragama, gitu ya. Bagaimana? Iya, karena mereka juga kan punya kepercayaan. Gitu loh. Mereka juga punya Tuhan menurut mereka. Ada yang mereka sembah. Makanya lakum dinukum waliyadin itu di situ. Gitu Pak Dokter. Ya, itulah begitu Dokter Adi. Jadi dalam pandangan Islam itu orang-orang yang mempunyai sesembahan, orang-orang yang mempunyai tuntunan dalam hidup, apakah hidup itu dengan Tuhannya, hidup dengan sesama manusia, adalah sudut pandangan agama, namanya orang beragama. Sedangkan organisasi dalam agama tentu berbeda, seperti NU, Muhammadiyah,
DDI itu kitab sucinya sama, Al-Quran, hadisnya sama. Jadi tidak bisa kita jadikan bahwa agama Muhammadiyah, agama NU seperti itu. Atau Dr. Adi punya pandangan lain tentang agama? Silakan saudaraku. Atau kalau tidak ada, saya... Terima kasih. Terima kasih Pak Tata. Terima kasih Pak Dr. Juma. Pak Dr. Susaima. Jadi saya sudah buat di chat aja bahwa Roma 3 ayat 29, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. 1 Tawarin 16 ayat 26, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah bersalah, tetapi Tuhanlah menjadikan lagi. Pandangan saya mengenai agama, sebelum kekristenan masuk ke tanah Batak, setiap suku Batak itu ada sembahannya. Itulah Allah orang Batak. Yeah. Dan Allah orang Batak itulah sebelum agama datang yang disebut berhala. Demikian bangsa sebelum agama datang ada yang disembah. Itulah berhala. Sebelum Musa naik ke Gunung Moria menerima kitab Taurat, orang Israel juga menyembah patung berupa lembu emas. Itulah Allah mereka. Jadi suku-suku bangsa di luar suku Yahudi memiliki sembahan, itulah namanya Allah, atau yang mereka sembah atau ilah-ilah, itu adalah berhala. Jadi makanya saya bilang tentang keyakinan itu, sebelum agama masuk, agama yang resmi, dan sekarang masih banyak aliran kepercayaan di negeri ini, dan itu dihargai dan dimasukkan ke departemen apa ya? Pendidikan agama. Ya. Agama. Nah, kalau departemen agama itu agama. Departemen agama yang resmi kan departemen agama. Kalau aliran kepercayaan pendidikan ya. Bukan. Atau sosial. Nah, itu yang saya tahu, agama yang resmi di bawah naungan oleh departemen agama. Tetapi aliran kepercayaan itu pendidikan dan kebudayaan. Ya, itu masuk pendidikan dan kebudayaan. Tetapi negara mewajibkan di dalam KTP harus banyak agama. Jadi banyak orang yang fanatik tentang kepercayaannya, aliran kepercayaan, tidak memiliki KTP. Kenapa? Karena di KTP mereka tidak mau masuk satu agama pun yang resmi di Indonesia. Mereka tetap keyakinan pada agamanya. Itu aliran kepercayaan. Saya nggak tahu perkembangannya sekarang tentang itu. Demikian Pak Dr. Susama. Wah, menarik nih dokter. Habis ini saya, silakan. Oke, jadi pemahaman bahwa orang aliran kepercayaan memang punya sesembahan. Cuman saya tidak tahu tuntunannya apa, kitabnya apa, saya juga tidak tahu. Silakan Cak, mungkin bisa menjelaskan. Aliran kepercayaan saya tidak paham. Oke, jadi gini. Pertama, yang harus kita ketahui, kita ke Israel dulu, ke Yahudi. Jadi Allah menjanjikan kepada keturunan Abraham, yang mana Abraham mempunyai 2 putra, Ismail dan Ishak. Nah, untuk Ishak, Allah memberi perjanjian yang mana Allah akan mengutus nabi-nabi dari keturunan Ishak untuk Israel saja. Finalnya sampai kepada Yesus. Nah, sehingga Israel disebut anak Allah. Kenapa disebut anak Allah? Karena umat pilihan. Jadi kata-kata anak itu kalau dalam Bible bisa disebut karena pilihan 2. Orang yang membawa kedamaian disebut anak Allah. Jadi kalau zaman di Islam ini namanya hambanya Allah yang taat. Para ulama, para wali. Kalau di zaman dulu anak Allah itu. Makanya Israel disebut anak Allah karena umat pilihan. Kenapa disebut umat pilihan? Karena Allah mengutus nabi-nabi begitu banyak di dalam Israel itu. Tapi selalu ditolak. Ya, nanti Allah ngutus lagi. Karena pilihan. Tidak selalu diganti. Tapi Allah akan untuk bangsa yang lain gimana? Tentu saja nunggu nabi berikutnya dari keturunan Ismail. Nah, kita selesaikan dulu yang dari
Israel. Jadi semua para nabi ya diterima seperti Musa diterima. Nanti ada penyesatan. Nanti Allah mengutus lagi sampai kepada Yesus. Yesus juga ditolak. Karena memang semua para nabi ya gitu, ada yang dibunuh, ada dimutilasi. Kalianlah membunuh para nabi sebagaimana Zakaria gitu ya. Makanya seorang nabi pasti ada yang nolak, makanya ada iman, ada kafir. Rasulullah sendiri ya gitu. Ya, mau ditolak ya hijrah ke Madinah. Makanya kata Yesus, beginilah seorang nabi, diterima di mana-mana, kecuali di tanah kelahirannya. Memang sifatnya nabi ya seperti itu, ciri-cirinya, ditolak, mau dibunuh. Jadi kalau Yesus itu memang benar-benar mati, karena memang dia seorang nabi. Nabi Muhammad juga sering mau dibunuh itu, tapi gagal gitu ya. Nah, jadi setelah Yesus itu ditolak juga, maka ada kalimat gini, bangsa yang dulunya ditinggikan, yaitu Israel. Ditinggikan, kenapa ditinggikan? Karena Allah mengutus nabi-nabi untuk mereka. Bangsa yang dulunya ditinggikan, direndahkan. Kenapa direndahkan? Karena final sudah. Yesus ditolak, maka direndahkan Israel itu. Bangsa yang dulunya direndahkan, siapa direndahkan? Di luar Israel. Bangsa yang dulunya direndahkan, ditinggikan. Kapan? Setelah Israel ditinggal, maka di luar Israel ada yang ditinggikan. Kapan? Ketika Allah mengutus nabi, yaitu Nabi Muhammad. Maka beda sudah. Israel yang dulu tinggi rendah, Arab yang dulunya direndahkan karena penyembah berhala, ditinggikan karena tauhid. Nah, jadi ini masuk akal. Karena apa? Karena kalau Allah cuma Israel saja, sedangkan Israel, nabi-nabi Israel untuk Israel saja, lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa yang lain? Ternyata Allah ada perjanjian lagi dari Ismail ini. Gitu loh. Makanya setelah Nabi terlahir ini diutus, bangsa ini akan tinggi dan akan final ajarannya. Coba, Yesus ketika dia hampir dia diangkat, apa katakan? Apa yang dia katakan? Banyak yang ingin aku sampaikan. Tapi maksudnya di situ apa? Dia tidak berdaya karena ditolak, akan diangkat oleh Allah. Final udah. Tapi nanti akan ada penerusku itu. Maksudnya akan ada nabi sepertiku. Itu pun lebih dahsyat. Makanya kalau dalam Al-Quran Ahmad dengan Muhammad, apa bedanya? Kalau Ahmad itu lebih afdol. Kalau Muhammad dalam segi kata-kata Arab ya sama dengan walaupun Yesus ya Muhammad. Terpuji ya. Musa juga Muhammad. Tapi ternyata wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Supaya nabi yang akhir zaman ini lebih hebat dari nabi-nabi Israel gitu loh. Maka memakai nama Ahmad. Sehingga ketika Nabi Muhammad diutus selama 22 tahun lebih, pamitannya gimana? Kalau Yesus kan belum sempurna. Tapi kalau Nabi Muhammad ayat terlahir, surat terlahir dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agama ini. Kalau Yesus dulu, banyak yang ingin aku sampaikan. Nah, tapi kalau Nabi Muhammad karena final, Nabi terlahir, hari ini telah kusempurnakan. Makanya umat Islam coba, ditanya apapun ada dalilnya. Siapa Tuhanmu? Allah. Mana dalilnya? La ilaha illallah, Allahul ladzi la ilaha illa. Oke. Puasa dan zakat mana dalilnya? Aqimis shalah wa atuz zakah. Mana puasa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Haji mana? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada dalilnya semua. Bahkan kalau tidak ada dalilnya, tidak akan kami lakukan. Beda dengan Kristen, ketuhanan aja bingung. Menyembah beribadah ke berhala, ada dalilnya. Apa? Ke gereja, ada dalilnya. Nyanyi-nyanyi, gak ada dalilnya. Karena memang tidak sempurna ajaran Yesus itu. Gitu loh. Kalau umat Islam, al-yauma, hari ini telah sempurna. Apa maksudnya sempurna di situ? Semuanya sudah ada dalilnya. Final, Allah tidak akan mengutus lagi Nabi setelah itu. Gitu. Dan Al-Quran dijaga. Kenapa hanya Al-Quran dijaga? Karena kalau Al-Quran tidak dijaga, ketika ada penyesatan, siapa yang mau meluruskan lagi? Sedangkan tidak akan ada Nabi lagi. Kalau Yesus, Musa, disesatkan ajarannya, dirubah kitabnya, masih ada Nabi setelah itu. Yesus meluruskan. Setelah itu Yesus tidak ada, ajarannya disesatkan. Siapa yang menyesatkan? Kata Yesus, hati-hati akan ada penyesat. Waktunya sudah dekat. Maka ketika Yesus tidak ada, sudah dekat, maka Paulus ini muncul. Merusak ajaran Yesus. Tapi Allah meluruskan lagi dengan menurunkan Nabi Muhammad.
maka kitabnya dijaga. Kalau Nabi Muhammad tidak dijaga kitabnya, bagaimana? Kalau setelah itu ada penyesatan. Makanya Abdullah bin Sabah ketika ingin merusak Islam, tidak berhasil. Karena Al-Quran dan hadis dijaga oleh Allah. Gitu. Sehingga tidak berhasil. Seperti Abdullah bin Sabah ingin merusak. Paulus kenapa berhasil? Karena ajaran Yesus yang Yesus sampaikan, telah aku sampaikan kepada mereka, tidak ada yang menjaga, tidak ada yang hafal, sehingga Paulus berkuasa. Akhirnya ajaran Paulus yang tersebar kemana-mana. Ajaran Yesus yang tauhid hilang. Gitu. Kalau Islam, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kitab ini, Al-Quran ini, aku Allah yang menjaga. Aku yang menurunkan dan Allah juga yang menjaganya sampai hari kiamat. Sehingga penyesat-penyesat tidak akan berhasil dalam Islam. Gitu, Pak Dokter. Silakan. Oke. Itu tadi sedikit paparan tentang konsep Islam dengan segala tuntunan apapun. Mau tidur, bismika Allahumma hiya wa bismika amutu. Mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'isi, keluar dari kamar mandi. Jadi semua ada tuntunannya. Jadi alhamdulillahilladzi jadi semua apapun saudaraku Dr. Adi, jadi dalam konsep agama sesungguhnya itu adalah gimana ya? Sebagai kalau dalam dokter itu, sebagai dokter itu adalah SOP dalam hidup. SOP dalam hidup ini. Kenapa ada SOP dalam hidup? Karena hidup ini akan berakhir, saudaraku. Hidup ini akan berakhir, apapun sesuai dengan dalil Al-Quran dan Alkitab, kita diupah, kita diberi punishment sesuai dengan amal perbuatan. Walaupun demikian, bahwa amal perbuatan itu nanti ya tergantung ridhonya Allah gitu. Kalau dalam konsep kekristenan, saya mohon pandangan dari Dr. Adi, sebagai bentuk rasa penyembahan kepada Sang Maha Pencipta yang memberikan kita nikmat yang kita tidak bisa hitung, mulai dari mata, pendengaran, pikiran, penapas, oksigen. Kita tahu bahwa ada satu kali napas itu 0,5 liter, dok. Kalau kita bernapas 2 kali 20 sampai 16 sampai 20 kali per menit, ya iya 10 liter lah dalam 1 menit dan 1 putaran. Itu nikmat dari Allah berdasarkan Al-Quran. Bahwa nikmat Allah yang mana lagi yang mau kudustakan. Artinya mengenal pencipta cukup dengan mengenal diri. Diri ini siapa sesungguhnya? Ini apa-apa yang saya pakai ini matahari, segalanya, bumi, padi, dan tumbuhan, dan segalanya yang kita gunakan. Ini sebenarnya dari siapa? Tentu dari Sang Maha Pencipta. Nah, sebagai wujud rasa syukur kita, sebagai wujud pengabdian kita, sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhannya Dr. Adi, bagaimana wujud penyembahan kepada yang Tuhan seperti di Kristen. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Jadi saya tertarik dengan dalil-dalil tadi. Jadi saya mau menampilkan dalil yang di Kristen. Bisa di translate di layar biar kita sama-sama membaca dalilnya. Ya, silakan. Kejadian 17 ayat 10. Biar kita lihat dalil-dalilnya. Katanya kan nggak ada dalil tadi. Biar saya tampilkan dalilnya. Bisa nggak dibantu co-host? Co-hostnya siapa, Pak? Saya tidak tahu siapa ini. Saya cuma moderator. Co-hostnya. Jadi kita lampak dalilnya di mana. Jadi biar kita tampilkan dalil itu di mana. Tentang? Kalau dikatakan nggak ada dalil, Kejadian 17 ayat 10. Kejadian bukan Torah itu? Taurat itu. Kitab Taurat Musa. Itu susahnya. Maksud saya begini, saudaraku.
dalam hukum itu ada 3. Iman itu ada 3. Yang pertama diucapkan oleh lidah, mulut, dibenarkan oleh hati, diaplikasikan dalam aktivitas sehari-hari. Itulah iman. Nah, apakah kejadian Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sudahi dulu ya. Saya minta maaf karena tema yang kita bahas itu sudah berpindah dari tema awal. Yang kita bahas di awal tadi terkait dengan apa yang kemudian ditanyakan oleh Pak Dokter di dalam Matius 23 ayat 15. Alhamdulillah kita selesaikan dengan baik. Dalil itu berdasarkan data yang ada di dalam kitab Pak Dokter sendiri, bahwa yang dimaksud Yesus, ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik itu tidak lain dan tidak bukan adalah Paulus itu sendiri. Dan itu tidak ada bantahan dari Pak Dokter. Ketika kemudian Pak Dokter mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 27 itu menceritakan tentang dia, Paulus ini ditahan, dikawal perwira. Ya, tapi di situ Paulus juga mengajarkan Injil. Dan akhirnya kita bisa membuktikan berdasarkan Kisah Para Rasul 16 nomor 4 sampai nomor 12 bahwa Paulus menyeberangi lautan itu tanpa ada pengawalan prajurit atau perwira atau bukan dalam keadaan ditahan, melainkan Paulus memang menjelajahi daratan dan menyeberangi lautan untuk mengajarkan ajarannya, dan kemudian ajaran pengikutnya ini disebut Kristen. Nah, kalau kemudian Pak Dokter mengatakan Yesus tidak bawa agama, itulah yang saya katakan tadi kepada beliau. Orang itu maksud saya tidak terpelajar. Artinya dia tidak menggunakan akalnya dengan baik. Kalau mengatakan Yesus tidak bawa agama, artinya orang ini perlu belajar lagi. Ya, bukan karena dia dokter maka dia pintar. Ya, hanya saya mengatakan bahwa dokter ini harus ditahu di mana prakteknya. Takutnya pasiennya nanti salah kasih obat gitu. Karena yang kayak begini aja ya susah kemudian dia terima gitu. Apa yang dijelaskan oleh kitabnya diterangkan kemudian melalui kita nggak diterima. Nah, inilah yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ya, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya, mereka buta tuli bisu, padahal kebenaran itu sudah datang pada dirinya. Namun kemudian kebenaran itu ditolak. Nah, maka pantaslah kemudian Allah menerangkan makhluk yang melata di atas muka bumi yang paling hina, nista dan menjijikkan di hadapan Allah adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Ya, mereka menzalimi diri mereka. Sudah dijelaskan, dia yang membawa tema Matius 23 nomor 15 diurai berdasarkan data yang ada dalam kitabnya. Tetap saja tidak mau menerima kebenaran itu. Tapi sebagai muslim, ya kita doakan saja kiranya Allah melembutkan hatinya sehingga kebenaran Islam bisa diterima dengan baik. Terakhir dari saya para sahabat, alhamdulillah semalam itu saya 2 malam ya di bukit menunggu prosesi pengeboran air, di mana pengeboran awal itu gagal oleh karena ternyata di bawah di kedalaman 89 meter itu terdapat ruang hampa di mana tukang bor ahli sumur itu tidak mampu menemukan air di dalam. Tapi saya ingin bersaksi bahwa orang yang saya percayakan menjadi penunggu kebun di lokasi wisata di area masjid itu, karena kebetulan sejak saya beli lahan ini 2,3 hektar ya kurang lebih.
saya menunjuk warga salah satunya di situ untuk tinggal menetap menjaga lahan. Nah, orang ini setelah kita mengebor, ya, mencari kemana-mana titik air udah berapa kali, bahkan sampai 3 ahli sumur bor yang kita undang untuk mencari titik air di masjid. Itu kan gunung, jadi batu cadas para sahabat. Kedalamannya sampai 89 itu, berapa batu cadas kemudian ditembus ke bawah itu menggunakan mata bor intan kata mereka. Itu tidak menemukan air sama sekali. Lalu kemudian setelah keputusasaan itu muncul, karena daerah gunung ya, kita nggak mungkin kemudian bisa dengan mudah membawa air ke atas. Akhirnya orang yang menjaga kebun itu, setelah saya beberapa hari mencoba untuk minta kepada Allah, ya Allah bantu kami, tolong kami, berikan mata air untuk masjid, berikan petunjuk gitu. Masya Allah para sahabat, orang kampung yang ada di sana, yang tinggal di lokasi itu, di dalam mimpi didatangi oleh seorang wanita. Lalu wanita itu menunjukkan sebuah titik. Ini bukan cerita, ini adalah sesuatu kenyataan. Demi Allah. Jadi orang ini datang pada saya, kata beliau, Pak, semalam saya mimpi, Pak, ada seorang wanita datang ke saya menunjukkan titik air tepat di belakang kantin orang penjaga kebun ini, tanah ini ditunjukkan di situ. Akhirnya ahli sumur ini pindah ke sana, kemudian dia tidak mau. Awalnya dia nggak mau, dia nggak yakin, kata dia. Sedangkan kata dia tempat rendah 89 meter saja, saya nggak nemukan air, Pak. Apalagi di sini, daratan paling tertinggi. Nggak mungkin, Pak, batunya pasti jauh lebih besar. Nah, tapi kalau kata dia, tapi kalau Pak Suma yakin, ya tidak apa-apa. Yang pasti dapat air ataupun tidak dapat air, saya tetap harus dibayar, kata dia. Jadi saya katakan, ya sudah nggak apa-apa. Daripada di situ nggak dapat air, di area seputar masjid sudah 5 titik nggak dapat juga air. Nah, nggak apa-apa dicoba di sini. Akhirnya dicoba. Subhanallah. Demi Allah para sahabat, demi Allah, di kedalaman 38 meter, anak daripada ahli bor ini lari. Kebetulan saya ada, lari, dia datang ke saya. Saya jadi kaget, ada apa? Kata, Pak, minta tolong Bapak ke depan dulu, dipanggil sama teta saya, katanya. Orang tua saya, kata dia dalam bahasa sini. Jadi saya buru-buru ke depan, malam sekitar jam 9 malam ya. Ke depan, dari kejauhan saya mendengarkan suara persis kayak binatang hewan yang disembeli. Ngorok dia. Kayak begitu. Suara itu bersumber dari bawah tanah tempat galian sumur. Orang semua pada kaget. Ini suara apa ini? Suara apa ini, katanya. Ya saya juga nggak tahu, Pak. Ini suara apa dari bawah. Nah, datanglah orang ini, yang orang tua tadi. Datang. Apa yang dia katakan? Bapak, saya kan udah bilang, di bawah ini mata air, dan insya Allah mata air ini bisa memenuhi kebutuhan orang segunung yang ada di dusun ini, kata dia. Wah, kita sudah mulai rada-rada aneh, bercampur apa gitu ya kan para sahabat. Kemudian diturunkanlah mesin. Baru juga kurang lebih 20 meter, genset dinyalakan, airnya Masya Allah, bayangkan aja para sahabat, 3 liter per detik. Subhanallah. Ini keajaiban, ini mujizat. Ini betul-betul luar biasa. Ini mujizat yang diberikan oleh Allah. Ya, ada videonya sih. Mungkin besok atau kapan ya saya akan up di channel kita. Ada videonya. Nah, sekitar kurang lebih 5 menit para sahabat. Bayangkan pipa yang sudah dilem itu terpental dari bawah, lepas dia, terputus padahal udah dilem. Gila nggak? Saking kencangnya dorongan air yang berasal dari bawah. Akhirnya dihentikan mesinnya, gensetnya dimatikan, habis itu disambung kembali,
menjelang beberapa menit menunggu lemnya kering, dimasukkan. Alhamdulillah para sahabat, kita alirkan kemudian airnya hampir 2 jam non-stop dan volume air tidak pernah berkurang. Masya Allah, ini berkat daripada doa para sahabat sekalian. Ini benar-benar dalam hidup saya menemukan beberapa kali mujizat yang terjadi. Pertama, terus pada masjid pada masa ingin peletakan batu pertama. Terik luar biasa, teriknya minta ampun. Tiba-tiba begitu beberapa detik sebelum peletakan batu pertama, tiba-tiba mendung sejadi-jadinya. Dan mungkin sahabat masih ingat waktu itu. Nah, ini yang kedua. Mujizat yang kedua kembali terjadi. Pada saat orang pada putus asa, kita sudah keluarkan banyak biaya. Karena setiap pengeboran ada air ataupun tidak air, kita harus mengeluarkan biaya dana besar. Akhirnya sampailah kepada titik keputusasaan, ya, ahli bornya, tukang bornya, karena dia ini ahli bor yang memegang proyek pemerintahan. Jadi ketika ada proyek-proyek besar tentang pengeboran, itu selalu menggunakan jasa beliau. Rumah susun, apartemen, beliau yang melakukan pengeboran. Alhamdulillah, ini keajaiban, ini mujizat dari Allah. Tiba-tiba saja, hanya dalam kedalaman 30 meter, kurang lebih 36 apa 35, ada air, sahabat. Sementara jarak 50 meter dari tempat itu sudah digali hampir 90 meter, tidak mendapatkan air sedikit pun. Subhanallah, ini mujizat yang sangat luar biasa. Lagi-lagi Allah memperlihatkan mujizat yang luar biasa terhadap kita. Saya kira begitu para sahabat, sekedar informasi kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa Allah senantiasa bekerja, Allah senantiasa mengiringi, Allah tidak pernah tidur, Allah senantiasa mengawasi kita semua. Untuk itulah kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku yang telah membantu di dalam pembangunan masjid ini. Sekarang prosesnya taraf pembangunan toilet dan juga sedikit lagi insya Allah pekan depan akan masuk kepada tahap pembangunan pemasangan keramik, maksud saya pemasangan keramik dan juga plafon. Habis itu akan masuk ke sesi pembangunan serambi, ya, dinding serambi. Ya, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah, sahabat-sahabat dimudahkan oleh Allah dalam meraih rezeki dari Allah, kemudian dilembutkan hatinya, dimudahkan hatinya untuk ikut berinfak, bersedekah di dalam membangun masjid kita yang dipenuhi banyak keajaiban ini. Demikian para sahabat, sekali lagi terima kasih atas kesertaan antum semua yang tidak skip iklan. Masya Allah, terima kasih. Kiranya ketika Anda itu mengalami sebuah penyakit atau ada gangguan kesehatan, ya saya doakan kiranya Allah segera menyembuhkan antum semua. Ketika antum semua memiliki masalah dalam kehidupan, apakah itu masalah ekonomi, perjodohan, rumah tangga dan seterusnya, kiranya Allah memberikan solusi yang terbaik sehingga masalah-masalah ini bisa terselesaikan dengan damai sejahtera. Dan kemudian teman-teman yang ingin punya niatan berjumpa di masjid yang kita cinta ini, dimudahkan oleh Allah sehingga kita benar-benar bisa jumpa. Kopi Delta ceritanya, ya, kita bisa belajar sama-sama, sharing tentang ilmu kristal. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu akbar.